Jangan berani membantah ibuku. Bersamaan dengan suara benturan tumpul, tubuhku melayang ringan ke udara, dan detik berikutnya, aku dibanting dengan sangat keras ke lantai parket kayu jati yang dingin dan keras. Terdengar bunyi gemeretak patahan yang mengerikan bergema dari dalam tubuhku sendiri. Pada saat itu, udara di ruang makan mewah yang luas itu seolah membeku sepenuhnya, seakan suhu telah anjlok ke titik nol. 3 hal yang kulihat. Wajah suamiku yang memerah dan menyeringai bengis karena amarah, dan di belakangnya, ibu mertuaku yang sedang menyesap anggur dari gelas kristal dengan senyum meremehkan. Ada sesuatu yang benar-benar gila di sini. Ini bukanlah pemandangan keluarga biasa. Ini adalah ruang yang terlalu abnormal dan kejam. Namun, dengan wajah penuh kemenangan, mereka menatapku layaknya menatap sampah di pinggir jalan, sama sekali tidak menyadari satu hal pun. Mereka tidak tahu bahwa hanya dalam waktu 15 menit ke depan, rumah mewah tempat mereka tinggal ini akan dikepung sepenuhnya oleh belasan mobil polisi, wajah arogan mereka akan digantikan oleh ketakutan yang luar biasa, dan mereka akan merasakan keputusasaan serta penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Jeritan tanpa suara keluar dari bibirku yang terjerembab di lantai. Rasa sakit yang tajam dan belum pernah kualami sebelumnya menjalar dari sisi kanan tulang rusukku ke seluruh saraf di tubuhku. Bahkan untuk menarik napas saja terasa sangat sulit. Bagian dalam paru-paruku terasa panas seperti terbakar, lalu dengan cepat menjadi dingin dan mati rasa. Pandanganku bergoyang hebat, dan cahaya menyilaukan dari lampu gantung kristal raksasa yang menjuntai dari langit-langit tinggi yang mewah menusuk retinaku hingga membuatku pusing. Cuma didorong pelan begitu saja sudah jatuh terkapar, benar-benar perempuan lemah yang tidak berguna. Kau pikir kau sedang main sinetron jadi tokoh utama yang tertindas, ya? Suara yang menghujani kepalaku bukanlah suara kekhawatiran untukku yang terjatuh, melainkan suara tinggi yang sangat menusuk telinga. Itu adalah ibu mertuaku, Ibu Ratna Suryokusumo. Sambil mencicipi hidangan mewah yang telah kusiapkan selama 3 hari dengan susah payah, ia menatapku dengan tatapan sedingin es, seolah sedang melihat serangga menjijikan di pinggir jalan. Bunyi retakan mengerikan yang terdengar tadi. Tanpa perlu pengetahuan medis tingkat tinggi pun, insting manusiaku langsung menyadari bahwa telah terjadi kerusakan fatal pada tubuhku. Tulang rusukku patah. Namun, di dalam ruang dominasi yang abnormal ini, aku bahkan tidak diizinkan untuk mengerang kesakitan. Jarum jam baru saja melewati pukul 7 malam. Hari ini adalah hari di mana, menurut tradisi sebulan sekali, suamiku, Arya, dan aku harus mengunjungi kediaman utama keluarga Suryokusumo untuk makan malam bersama. Sejak pagi buta, aku pergi ke pasar tradisional yang jauh untuk berbelanja bahan-bahan segar. Demi ayah mertuaku yang baru saja kolaps bulan lalu karena darah tinggi, dan ibu mertuaku yang sangat rewel soal kesehatan, aku membuat fine dining hidangan Nusantara premium. Aku meminimalisir penggunaan garam, namun memaksimalkan rasa umami dengan menggunakan kaldu tulang sapi berkualitas tinggi dan rempah-rempah langka pilihan. Aku memasaknya perlahan selama berhari-hari. Untuk meniru cita rasa restoran bintang 5, aku memotong setiap sayuran musiman dengan hati-hati, memberikan ukiran hiasan yang indah, dan menghabiskan berjam-jam mengawasi suhu kompor. Meskipun begitu, baru 1 suapan, ibu mertuaku sudah mengerutkan keningnya dalam-dalam dan dengan kasar melempar sendok peraknya ke atas meja makan. Makanan apa ini yang sama sekali tidak ada rasanya? Ini sih cuma air panas yang direndam potongan sayur sisa, kan? Makanan melarat begini, anjing ras-ras murni milik kita saja akan tertawa dan tidak sudi memakannya. Benar-benar ingin kulihat seperti apa wajah orang tuamu. Oh, aku lupa, kau kan cuma anak panti asuhan malang yang dibuang oleh orang tuamu. Seperti dugaanku, latar belakang yang buruk dan kurangnya pendidikan benar-benar tercermin dari rasa masakanmu. Itu adalah sindiran tajam yang selalu menusuk jantungku. Selama 5 tahun pernikahan kami, tidak peduli seberapa keras aku mengabdi hingga mengorbankan diriku, tak sekalipun ibu mertuaku mengakuiku. Namun, demi menjaga nama baik Arya dan karena kerinduanku akan apa yang disebut sebagai keluarga, aku hanya mengatupkan rahangku dan menahannya. Tetapi khusus untuk hari ini, aku benar-benar harus menyampaikan satu hal. Ibu, beberapa waktu lalu, dokter dengan tegas memerintahkan agar Bapak sangat membatasi asupan garam. Oleh karena itu, saya sengaja membuat kaldu ini jauh lebih pekat dari biasanya agar Bapak bisa menikmati makanan rendah garam tanpa kesulitan. Semuanya demi kesehatan Bapak Darmawan. Tepat saat aku membalas dengan suara yang setenang dan selembut mungkin, bersamaan dengan bentakan Arya, lengan tebalnya yang seperti batang kayu terangkat tinggi, dan diayunkan tanpa ampun ke arah tulang rusuk kananku yang tak terlindungi. Di masa sekolah menengahnya,
Arya berhasil mencapai tingkat nasional dalam kejuaraan pencak silat, dan sampai sekarang ia masih sering berlatih di gym. Pukulan kekuatan penuh dari pria bertubuh besar itu tanpa belas kasihan menghantam tubuhku yang kurus dengan berat tak sampai 50 kilogram. Tentu saja, mustahil bagiku untuk menahan kekerasan brutal yang luar biasa itu. Aku terlempar dari kursi antik yang kududuki, berguling di lantai dengan menyedihkan, sementara Arya terus menatapku dari atas dan membentak. Apa kau lupa budi baik keluarga Suryokusumo yang terpandang ini, yang telah memungut perempuan rendahan sepertimu dan mengizinkanmu menyandang nama kami? Kalau ibuku bilang makanan ini tidak enak, berarti tidak enak. Jangan membuat alasan bodoh apapun. Sejak awal, orang melarat tanpa orang tua sepertimu berani berpendapat langsung kepada kami yang kastanya jauh di atasmu. Kau harus menunggu 100, tidak, 1000 tahun lagi. Dasar parasit tidak tahu diuntung. Kata-kata yang memancar dari mulut Arya seperti air terjun adalah hinaan kejam dan menjijikkan yang menertawakan asal-usulku, seolah menghancurkan martabatku sebagai manusia hingga berkeping-keping. Sambil menekan kuat rusuk kananku dengan kedua tangan, meringkuk di lantai yang dingin, aku menghapus semua ekspresi dari wajahku. Tanpa meneteskan satu air mata pun, tanpa mengeluarkan suara minta tolong, aku hanya diam dan menatap lurus ke arah serat kayu parket yang rumit di lantai. Apa-apaan tatapan mata busuk dan memberontak itu? Apa kau bahkan tidak bisa bersujud dan meminta maaf? Kau benar-benar perempuan yang menjijikkan. Arya semakin kesal dengan keheninganku yang mengerikan. Ia mengangkat kakinya yang masih mengenakan sepatu kulit, bersiap untuk menendang wajahku. Namun, aku sudah tidak lagi menatap wajah mereka. Di tengah napasku yang menjadi sangat dangkal karena rasa sakit, sesuatu di dalam hatiku yang telah kupaksa tekan selama 5 tahun ini benar-benar membeku menjadi es, dan kemudian terdengar suara hancur berkeping-keping. Sebuah bisikan sunyi di dalam hatiku, yang tak terdengar oleh siapapun. Sambil menahan rasa sakit luar biasa seolah tulang rusukku yang patah menusuk organ dalamku, aku perlahan berdiri dengan kaki yang gemetar. Hai, mau kemana kau? Ceramahku belum selesai. Suara teriakan marah Arya bergema dari belakangku, namun di telingaku, suara itu hanya terdengar seperti kebisingan yang mengganggu. Aku meninggalkan ruang makan, menyusuri lorong yang panjang dan remang-remang, menuju pintu depan yang megah. Kalau kau berani keluar dari rumah ini, jangan pernah bermimpi untuk menginjakkan kakimu lagi di kediaman keluarga Suryokusumo. Toh, kau tidak punya pendidikan, tidak punya uang, dan tidak punya tempat tujuan. Besok juga engkau pasti akan menangis memohon untuk kembali. Tapi aku tidak akan peduli. Suara melengking dan kasar ibu mertuaku menusuk punggungku. Aku meraih gagang kuningan yang dingin di pintu depan. Begitu aku membuka pintu, angin malam Jakarta yang dingin menusuk tubuhku. Sambil memegangi rusuk kananku yang terasa sangat sakit, aku melangkah keluar ke dalam kegelapan malam tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan tanpa menoleh sedikit pun. Ya, mereka tidak mungkin tahu. Tepat pada detik aku melangkah keluar dari rumah ini dalam diam, hitung mundur menuju kehancuran total dari klan arogan bernama Suryokusumo telah dimulai secara diam-diam dan dengan kepastian yang tak dapat dihentikan oleh siapapun. Angin malam yang dingin tanpa ampun menerpa tubuhku yang hanya mengenakan pakaian tipis tanpa mantel. Rasa sakit di tulang rusuk kananku semakin menajam di setiap langkahku menyusuri jalanan pondok indah yang sepi. Hanya dengan bernapas dangkal, paru-paruku terasa seperti ditusuk dalam-dalam oleh pecahan kaca tajam. Namun, entah mengapa, kakiku terasa seringan bulu, seakan memiliki sayap. Penjara dingin yang dihiasi dengan perabot antik mewah dan barang-barang mahal bernama keluarga Suryokusumo. Perasaan lega karena akhirnya benar-benar terbebas dari tempat itu jauh melampaui rasa sakit fisikku. Jika memutar jarum jam kembali ke 5 tahun yang lalu, semuanya adalah awal dari tragedi yang telah diperhitungkan dengan cermat. Saat pertama kali aku menikah dengan Arya, ia memerankan sosok pria yang lembut dan sangat sopan sangat berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia dipandang sebagai calon kuat untuk menjadi anggota dewan direksi di sebuah perusahaan konglomerat raksasa multinasional, dan merupakan putra sulung kebanggaan keluarga Suryokusumo yang terkenal di kalangan elit. Sementara aku, sejak kecil aku dibesarkan di sebuah panti asuhan tanpa sanak saudara. Setelah lulus SMA, aku bekerja serabutan di beberapa tempat paruh waktu hanya untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, keberadaanku hanyalah seperti kerikil di pinggir jalan. Bagiku yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan dunia glamor, lamaran yang penuh gairah darinya terasa seperti keajaiban dari adegan sebuah film. Namun, kebaikan tanpa dasar itu hanyalah jebakan licik yang dipasang dengan cerdik untuk menempatkanku di bawah kendali mutlak mereka, untuk memanfaatkanku sebagai budak yang patuh. Sejak hari pernikahan mewah kami selesai,
dan aku melangkah melewati gerbang megah keluarga Suryokusumo. Sikap Arya berubah 180 derajat. Dengar ya, bersihkan telingamu baik-baik. Kami, keluarga terhormat Suryokusumo, telah memungut tikus got tanpa keluarga sepertimu. Di rumah ini, kau harus mematuhi aturan kami secara mutlak. Kau hanyalah pembantu yang bekerja tanpa dibayar di rumah ini, dan kau harus menjadi samsak tinju untuk melepaskan stresku. Kau tidak punya tempat untuk pulang, tidak punya orang tua untuk menangis mengadu. Kau tidak punya siapapun untuk dimintai tolong, ingat itu. Kata-kata yang dilontarkan Arya saat itu, sambil mengguyurkan anggur merah mahal ke atas kepalaku di malam pertama kami, masih terukir jelas di ingatanku. Ibu mertuaku, Ratna, juga persis sama dengan Arya. Meskipun aku membersihkan dan mengepel setiap sudut rumah megah itu, menyelesaikan setumpuk cucian, dan menyiapkan masakan sekelas restoran mewah dengan sempurna, ia selalu mencari-cari kesalahan kecil dan terus-menerus memaki-makiku. Benar-benar membuatku kesal melihat betapa lambat dan tidak becusnya dirimu. Karena sifat murahan dan kemiskinan sudah meresap sampai ke tulang sumsumu, kau bahkan tidak bisa menangani alat makan porselen bernilai puluhan juta rupiah ini dengan benar. Kau hanyalah parasit kotor yang mencemari darah suci keluarga kami. Setidaknya bersujudlah di lantai dan minumlah air kotor sambil berterima kasih padaku. Setiap kali aku dihujani dengan kata-kata hinaan yang membuat bulu kuduk berdiri itu dalam keseharianku, aku hanya diam menatap lantai di bawah kakiku, menjaga keheningan yang dalam tanpa memberikan sedikit pun perlawanan. Dipukul, ditendang, diperlakukan seperti sampah, aku tidak pernah menangis atau berteriak. Semakin aku diam dan menahan diri, perasaan superioritas mereka yang menyimpang semakin terpenuhi dengan mengerikan, dan kekerasan serta pelecehan verbal mereka terhadapku semakin tidak terkendali. Jika melangkah keluar rumah, di depan para tetangga, mereka bertindak sangat ramah, memainkan peran sempurna sebagai putra elit yang lembut dan sukses, serta ibu mertua yang anggun dan penuh kasih sayang. Di balik topeng tebal itu, aku menjalani hari-hari neraka, jiwa dan ragaku terkikis hingga ke batas maksimal tanpa bisa berkonsultasi tentang fakta ini kepada siapapun. Namun, Arya maupun Ratna melakukan kesalahan fatal yang sangat besar. Keheningan yang terus kupertahankan bukanlah karena ketakutan atau keputusasaan. Demi satu hari penentuan yang pasti akan tiba, dengan dingin dan tanpa emosi, aku hanya menelan dan mengumpulkan semua fakta kekejaman itu ke dasar perutku. Melewati kawasan perumahan elit, aku duduk diam di bangku taman yang sepi di tengah kegelapan malam. Sambil memegangi tulang rusukku yang patah dengan tangan kiri, tangan kananku yang gemetar mengeluarkan ponsel cerdas dari saku. Cahaya layar menyinari kegelapan, dan aku menekan satu-satunya nomor panggilan cepat yang telah kusiapkan tanpa ragu sedikit pun. Nada dering hanya berbunyi sekali sebelum langsung dijawab. Ini aku. Ya, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku baru saja keluar dari rumah itu. Ya, aku juga menerima kekerasan fisik. Tulang rusukku patah. Ya, rekaman suara selama 5 tahun, laporan medis, dan data buku besar rahasia semua bukti kuat sudah lengkap. Mereka benar-benar lengah dan sedang mabuk kemenangan. Saat aku menyampaikan hal itu dengan suara pelan dan menahan emosi, dari seberang telepon terdengar suara pria paruh baya yang berat, tenang, namun memiliki aura intimidasi yang tak terduga. Kamu sudah bertahan dengan sangat baik, nak. Benar-benar hebat bisa berjuang sendirian sejauh ini. Mulai dari sini, semuanya adalah pekerjaanku. Kita akan membuat mereka merasakan keputusasaan dan penyesalan mutlak, sampai-sampai mereka akan berpikir bahwa neraka pun masih terlalu ringan untuk mereka. Kakek akan segera menjemputmu. Kamu tidak perlu menahannya lagi sekarang. Jika orang-orang keluarga Suryokusumo mendengar suara itu, mereka akan ketakutan setengah mati, langsung jatuh tersungkur dan bersujud di tanah memohon ampun. Itu adalah suara seseorang yang memancarkan otoritas dan kekuasaan mutlak. Mereka sama sekali tidak mencurigai bahwa perempuan miskin tanpa keluarga yang selama ini mereka siksa. Dari kejauhan, suara mesin berat yang tak lazim untuk kawasan perumahan yang sunyi dengan cepat mendekat. Sebuah mobil super mewah Eropa buatan luar negeri yang berkilau hitam pekat meluncur tanpa suara bagaikan burung pemangsa yang mengincar mangsanya, dan berhenti tepat di depanku. Pintu kursi pengemudi terbuka dengan cepat, dan seorang pria berotot berjas hitam melompat keluar, lalu dengan sangat hormat membukakan pintu kursi belakang. Di dalam sana duduk seseorang yang selama 5 tahun ini tak pernah kuizinkan untuk kutemui, namun merupakan sosok yang paling menginginkan kebahagiaanku lebih dari siapapun. Dia adalah tokoh yang tak terduga. Begitu melihat tatapannya yang lembut namun penuh wibawa, setetes air mata panas pertama hari ini jatuh membasahi pipiku yang kaku. Sementara itu, di kediaman Suryokusumo yang kutinggalkan, tanpa menyadari langkah kaki kehancuran dahsyat yang akan menimpa mereka,
Arya dan Ratna masih menuangkan anggur mahal ke gelas mereka, tawa merendahkan mereka menggema menertawakanku. Namun, waktu mereka yang arogan dan damai itu hanya akan tersisa beberapa menit lagi, sebelum sirene polisi yang memekakkan telinga mengakhiri semuanya untuk selamanya. Tubuhku, yang seolah jatuh saat masuk ke kursi belakang mobil mewah yang hangat itu, diselimuti dengan lembut oleh selimut kasmir yang tebal. Pria parubaya yang duduk di sebelahku adalah Budi Kusuma, sosok yang bahkan disebut-sebut mengendalikan dunia ekonomi Indonesia dari balik layar, pemimpin utama Kusuma Group. Dan dia adalah kakek kandungku, yang terpisah dariku sejak kecil dan akhirnya berhasil menemukanku 5 tahun lalu. Tatapan tajam di balik kerutan tebal kakekku, langsung berubah menjadi kemarahan pekat saat melihat tonjolan tidak wajar di mantel yang menutupi rusuk kananku. Kau benar-benar bertahan sejauh ini, Saras. Keheningan dan kesabaranmu telah membuat mereka lengah sepenuhnya, dan itu akan menjadi senjata terkuat untuk menyeret mereka ke dalam neraka tanpa jalan keluar. Tapi, kau tidak perlu lagi menderita dalam diam. Kalau sakit, menangislah. Kalau kau ingin menangis, menangis saja. Mendengar suara kakek yang bergetar pelan, aku hanya mengangguk kecil tanpa kata. Rasa sakit di tulang rusukku membuatku sulit mengeluarkan suara, tetapi keheninganku sekarang bukanlah karena ketakutan. Kelegaan karena semuanya akhirnya berakhir, dan air mata sunyi karena akhirnya bisa merasakan kehangatan keluarga yang sesungguhnya, mengalir menuruni pipiku dan menetes ke kursi kulit mewah itu. Kakek memberikan perintah singkat dan tajam kepada pria di kursi pengemudi, dan mobil itu mulai meluncur mulus. Kami sedang menuju ke rumah sakit swasta internasional ternama milik grup kami, di mana tim medis terbaik sudah bersiaga. Dan pada saat yang sama, panah pertama untuk menghancurkan keluarga Suryokusumo sepenuhnya telah dilepaskan. Sementara itu, di ruang makan mewah keluarga Suryokusumo, Arya dan Ratna yang baru saja mengusirku samsak tinju mereka telah membuka botol anggur vintage kelas atas dan merayakan kemenangan buruk rupa mereka. Perempuan itu, sekarang pasti sedang duduk menggigil di bangku taman di bawah angin malam yang dingin. Benar-benar perempuan yang sangat menyedihkan. Perempuan rendahan tak berpendidikan seperti dia, sejak awal memang tidak pantas untuk silsilah keluarga kita yang mulia. Ratna menyingkirkan piring berisi masakan yang kubuat selama 3 hari dengan kasar sambil mencibir dengan suara tingginya. Di wajahnya, tidak ada sedikit pun rasa bersalah karena telah mengusir seorang manusia ke udara malam yang dingin. Benar sekali, Bu. Aku sudah lama muak dengan keheningannya yang menyeramkan itu. Tidak peduli seberapa banyak aku memberinya ceramah yang masuk akal, dia tidak pernah membalas, hanya menunduk dan diam. Perempuan seperti patung kayu begitu tidak pantas berada di posisi sebagai istriku. Lagi pula, besok pagi dia pasti akan kembali dan bersujud meminta maaf di depan rumah ini karena tidak punya tempat tujuan. Kalau begitu, aku akan membiarkannya di luar selama 3 hari agar menjadi bahan tertawaan tetangga. Arya benar-benar lupa bahwa tulang rusukku patah akibat kekerasannya, dan ia meminum anggurnya sambil menyilangkan kaki dengan nyaman. Ngomong-ngomong, Arya, bulan depan akhirnya engkau akan dipromosikan menjadi anggota Dewan Direksi. Dengan kemampuanmu, itu sudah sewajarnya, tapi ibu benar-benar bangga. Setelah kita menyingkirkan perempuan parasit itu, kita harus mencarikanmu istri baru dari keluarga bangsawan atau anak pejabat yang lebih pantas untukmu, agar masa depan gemilang keluarga Suryokusumo semakin tak tergoyahkan. Mendengar kata-kata ibunya, Arya mengangguk puas. Mereka percaya tanpa ragu bahwa mereka adalah penguasa mutlak, dan bahwa kehidupan yang damai serta elegan ini akan bertahan selamanya. Mereka benar-benar berpikir bahwa keberadaanku hanyalah sebagai batu pijakan untuk kehidupan cemerlang mereka, sampah yang bisa dibuang kapan saja. Namun, tepat ketika tawa arogan mereka mencapai puncaknya, dari kejauhan terdengar suara sirene yang memekakkan telinga, merobek keheningan malam. Suara ngiung-ngiung yang bernada rendah dan tidak menyenangkan itu mulai bertumpuk satu demi satu, dengan cepat mendekati kediaman keluarga Suryokusumo. Pada awalnya, Arya berpikir bahwa mobil-mobil itu hanya melewati jalan protokol di dekat situ, tetapi melihat jumlah suara yang tidak normal, dan fakta bahwa mereka jelas-jelas mengarah lurus ke rumahnya, senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Ada apa? Kenapa berisik sekali malam-malam begini? Apa ada kebakaran di dekat sini? Tepat saat Arya meletakkan gelas anggurnya di meja dengan wajah kebingungan, jendela kaca patri besar di ruang makan diterangi oleh kilatan lampu merah dan biru yang sangat terang. Kedipan cahaya mengerikan yang membuat seluruh ruangan seolah diwarnai warna darah. Suara sirene tiba-tiba berhenti tepat di depan gerbang besar keluarga Suryokusumo. Bukan cuma 1 atau 2 mobil. Suara mesin berat dan suara pintu mobil yang dibuka dan ditutup dengan kasar bergema silih berganti. Hei, Arya, sepertinya terjadi sesuatu yang tidak beres di luar.
Coba kau periksa keluar. Suara Ratna kehilangan semangatnya yang tadi, dan kini sedikit bergetar. Arya berdiri dengan kesal dan menuju ke pintu depan. Cih, idiot mana ini? Beraninya membuat keributan di depan rumah orang tengah malam begini. Pasti orang miskin di sekitar sini berbuat ulah lagi. Sambil menggerutu, Arya meraih gagang pintu depan yang tebal, dan tepat pada detik itu. Brak, 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 pintu diketuk dengan kekuatan luar biasa seolah-olah akan dihancurkan. Arya tersentak dan bahunya bergetar, namun dengan cepat ia kembali menunjukkan arogansi bawaannya. Dengan wajah merah padam karena marah, ia membuka pintu dengan kasar. Berisik, kalian ini siapa berani bertindak kurang ajar? Teriakan Arya tidak pernah selesai. Apa yang melompat ke mata Arya saat membuka pintu adalah pemandangan yang melampaui imajinasinya. Dari halaman luas keluarga Suryokusumo hingga jalanan di luar gerbang, belasan mobil polisi berjejer rapat tanpa celah, lampu rotator merahnya menyinari kegelapan malam dengan gila. Dan di teras depan, belasan petugas kepolisian berbadan tegap dengan tatapan tajam berdiri menghalangi Arya, mengepungnya sepenuhnya. Saudara Arya Suryokusumo, pria berbadan besar yang berdiri paling depan mengenakan jaket kulit reserse memanggil nama Arya dengan suara dingin tanpa sedikit pun emosi. Arya berdiri dengan mulut setengah terbuka, sama sekali tidak memahami apa yang sedang terjadi, hanya bisa menatap wajah pria itu dengan linglung. Di belakangnya, Ratna yang datang untuk memeriksa keadaan menjerit pelik, lalu terdengar suara tubuhnya yang jatuh terduduk di lantai. Itu adalah saat di mana wajah keluarga yang seharusnya berada dalam keamanan absolut, sepenuhnya membeku karena ketakutan. Apa-apaan ini? Tidak sopan datang malam-malam begini. Kalian tahu siapa saya? Bentakan Arya menggema di kawasan perumahan malam itu yang diterangi lampu rotator merah dan biru. Meski sempat gentar sesaat oleh kunjungan polisi yang tiba-tiba, arogansi bawaannya segera menutupi ketakutannya. Bagi pria yang selalu melenggang mulus di jalur elit ini, ia memiliki keyakinan gila bahwa dirinya adalah bagian dari kelas istimewa yang bahkan bisa membengkokkan hukum. Reserse berpakaian jaket kulit itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kemarahan Arya. Dengan tatapan dingin yang tetap tertuju pada wajah kemerahan Arya, ia membuka mulutnya perlahan. Arya Suryokusumo, Anda diduga melakukan penganiayaan dan kekerasan terhadap istri Anda. Anda harus ikut dengan kami ke kantor polisi sekarang juga. Mendengar kata-kata itu, Arya langsung tertawa meremehkan. Di belakangnya, Ratna yang sempat lemas juga ikut berdiri kembali ketika mengetahui tujuan kedatangan polisi, dan sikap merendahkannya yang biasa kembali muncul. Oh, cuma soal itu, polisi benar-benar kurang kerjaan. Menganggap serius omong kosong perempuan melarat itu adalah hal paling konyol yang pernah saya dengar. Dia itu parasit kotor yang berbohong seperti orang bernapas. Karena dia bahkan tidak bisa menyiapkan makan malam dengan benar, saya hanya menegurnya sedikit, dan dia malah jatuh sendiri dan terluka. Mengadukan hal itu kepada polisi, benar-benar perempuan pengecut dan menyedihkan. Arya menunjuk ke arah para polisi dan melontarkan kata-kata hinaan dengan angkuh. Lagi pula, bocah kecil pun tahu siapa yang lebih bisa dipercaya antara orang miskin lulusan SMP dan calon direktur di perusahaan konglomerat raksasa seperti saya. Kalau kalian percaya pada omong kosong perempuan sampah itu dan mencoba menangkap saya, besok jabatan kalian yang akan melayang. Ratna juga ikut membantu dari belakang Arya dengan suara tingginya. Benar. Anak itu hanyalah kucing garong tidak bermartabat yang masuk ke rumah ini demi mengincar harta kami. Cepat cari perempuan itu dan tangkap dia atas tuduhan menghalangi tugas aparat dan pencemaran nama baik. Dari mulut kedua orang itu terus bermunculan kalimat hinaan keji yang berusaha menjatuhkanku serendah-rendahnya. Mereka masih belum menyadari bahwa pijakan di bawah kaki mereka telah runtuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, mobil mewah hitam yang membawaku telah meluncur masuk ke pintu masuk khusus di rumah sakit internasional terbesar di Jakarta Pusat. Segera setelah mobil berhenti, beberapa dokter jas putih dan perawat berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Dan yang berdiri di garis depan adalah direktur utama rumah sakit raksasa itu sendiri. Pemandangan luar biasa di mana seorang tokoh terkenal yang sering muncul di program medis televisi secara pribadi mendorong Brangkar untuk bersiap menyambut pasien. Ini juga merupakan hasil dari kekuasaan absolut kakekku, Budi Kusuma. Bapak Budi, maaf membuat Anda menunggu. Semua persiapan sudah selesai. Untuk cucu Anda, tim medis terbaik di rumah sakit kami akan memberikan penanganan maksimal. Saat direktur menundukkan kepalanya dalam-dalam, aku dipindahkan ke atas Brangkar. Selama perjalanan menuju ruang pemeriksaan, para dokter menanyakan detail dan tingkat keparahan rasa sakit di rusuk kananku secara rinci. Namun, aku hanya memejamkan mata dengan tenang dan tidak mengeluarkan keluhan apapun.
Meskipun rasa sakit hebat dari patahan tulang yang menggores saraf menyerangku, ekspresiku tetap damai. Dibandingkan dengan kekerasan fisik dan mental brutal yang kuterima terus-menerus selama 5 tahun di keluarga Suryokusumo, rasa sakit seperti ini tidak ada artinya. Keheninganku yang sangat dalam itu menceritakan lebih dari apapun tentang neraka macam apa yang telah kutahan seorang diri selama ini. Di sisi lain, di depan rumah keluarga Suryokusumo, Arya semakin tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. Hei, sampai kapan kalian mau berdiri di situ? Ah, sudahlah. Saya akan menelepon CEO perusahaan saya secara langsung, agar dia menekan atasan kalian. Akan saya tunjukkan seberapa penting peran saya bagi perusahaan ini. Arya mengeluarkan ponselnya dengan wajah penuh kemenangan dan mendial nomor CEO perusahaan raksasanya. Setelah beberapa nada sambung berbunyi dan telepon diangkat, suara Arya seketika berubah menjadi lembut dan menjilat. Ah, Bapak CEO. Maaf mengganggu malam-malam begini. Ini saya, Arya. Sebenarnya saat ini di rumah saya ada sekumpulan polisi bodoh yang datang memaksa masuk. Mungkinkah Bapak bisa menelepon petinggi kepolisian untuk... Namun, perkataan Arya terpotong di tengah jalan. Dari speaker ponselnya terdengar teriakan marah CEO yang bergetar penuh amarah. Dasar bodoh, apa kau sadar siapa yang sedang kau jadikan musuh? Gara-gara kau, semua klien utama perusahaan kita baru saja mengirimkan pemberitahuan pemutusan kontrak. Kau dipecat dengan tidak hormat mulai hari ini. Jangan pernah perlihatkan wajah kotormu itu di depanku lagi. Terdengar bunyi klik pemutusan panggilan, dan Arya menjatuhkan ponselnya ke tanah dengan mata terbelalak lebar. Dipecat. Pemutusan kontrak. Darah di wajah arogan Arya seketika mengering, berubah menjadi pucat pasi bak tanah liat. Kesombongan yang tadi ia tunjukkan lenyap tak berbekas, dan lututnya mulai gemetar hebat. Sambil menatapnya dengan dingin, reserse berpakaian preman itu menyodorkan sebuah map tebal. CEO yang baru saja engkau telepon juga sudah mulai diselidiki. Arya Suryokusumo, kau bukan hanya dijerat kasus penganiayaan istri, tapi juga tuduhan penggelapan dana perusahaan skala besar dan pencucian uang ilegal ke luar negeri. Dan bukti telak yang kami miliki diserahkan tak lain dan tak bukan oleh. Begitu mendengar nama yang diucapkan reserse tersebut, Arya dan Ratna seketika kaku seolah tersambar petir. Hal yang sama sekali tidak mungkin terjadi. Karena nama orang yang paling mereka remehkan disebutkan di sana. Perkataan reserse itu tanpa ampun memukul gendang telinga Arya dan Ratna. Bukti kuat itu diserahkan kepada kami oleh istrimu. Salinan buku besar rahasia yang ia kumpulkan dengan mempertaruhkan nyawanya selama 5 tahun, serta rekaman suara dari kekerasan brutal yang kau lakukan setiap hari. Semua itu mengungkapkan kebenarannya. Mendengar hal itu, Arya terenggang linglung sejenak, namun detik berikutnya ia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Tawa yang menggema layaknya orang gila di kawasan perumahan yang sunyi itu. Hahaha, kalau mau bercanda jangan kelewatan. Pak polisi, perempuan itu, perempuan miskin lulusan SMP tanpa pendidikan yang pantas, anak panti asuhan malang itu. Dia bahkan tidak bisa menghitung rumus matematika yang paling dasar. Dia itu cuma parasit yang tidak berguna. Mana mungkin perempuan idiot seperti dia bisa mengumpulkan bukti dari operasi keuangan tingkat tinggi perusahaan kami. Ratna pun ikut membenarkan tawa Arya. Diterangi oleh cahaya merah yang menyeramkan dari rotator polisi, ia berteriak dengan suara melengkingnya. Benar. Tidak mungkin kucing garong itu punya otak sepintar itu. Pasti ada penipu licik yang memanipulasinya untuk merebut harta kami. Ini semua jelas-jelas kebohongan yang dibuat-buat. Kalau polisi Indonesia saja percaya pada omong kosong perempuan kotor itu, reputasi aparat penegak hukum benar-benar sudah hancur. Arya, dengan senyum arogan yang masih tersisa, merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya lagi. Baiklah, kalau kalian bersikeras, saya akan memanggil pengacara pribadi saya. Kalau dia datang, sandiwara murahan kalian ini akan selesai dalam sekejap. Perempuan sampah itu akan saya hancurkan secara sosial sampai dia tidak akan pernah bisa berjalan di bawah sinar matahari lagi. Orang yang dihubungi Arya adalah seorang pria parubaya bernama pengacara Haris. Di permukaan, ia adalah pengacara elit yang menangani klien perusahaan papan atas, tetapi di balik layar, ia adalah seorang fixer bagaikan iblis yang bersedia menggunakan cara sekeji apapun demi uang, dan dia jugalah yang selama ini mengurus semua pekerjaan kotor Arya. Di saat yang sama, di kamar VIP yang berada di lantai paling atas rumah sakit swasta di Jakarta Pusat, aku sedang berbaring tenang di tempat tidur dengan spray putih bersih, setelah diberi obat pereda nyeri dosis tinggi. Pintu kamarku terbuka secara perlahan tanpa suara. Kakekku, Budi Kusuma,
sedang meninggalkan kamar untuk waktu yang singkat guna mengurus administrasi pemeriksaan lengkapku dan menyiapkan langkah hukum berikutnya terhadap keluarga Suryokusumo. Dalam keheningan ruangan, hanya suara ritmis monitor elektrokardiogram yang bergema pelan. Yang masuk adalah seorang pria tak dikenal mengenakan jas putih dokter. Namun, senyum tipis licik di wajahnya dan mata keruh yang menatap tajam seperti ular mengincar mangsa, sama sekali bukan ciri seseorang yang memiliki tugas suci menyelamatkan nyawa. Saat melihatku, pria itu melepas jas putihnya dengan kasar dan melemparnya ke kaki ranjang, memperlihatkan setelan jas custom-made mewah di baliknya. Itu adalah pengacara Haris, pengacara kotor yang disewa Arya. Dia telah menghindari sistem keamanan rumah sakit yang ketat dengan trik cerdik untuk menyusup sampai ke sini. Sambil menatapku dengan mata yang dingin, ia berdiri perlahan di sisi ranjang. Wah, saya benar-benar terkejut dari lubuk hati terdalam. Tidak disangka nyonya yang begitu pendiam dan kosong kepalanya bisa mengarahkan taring kepada Tuan Arya. Tapi, sandiwara menyedihkanmu berakhir sampai di sini. Haris mengeluarkan beberapa lembar dokumen tebal dan sebuah pulpen tinta emas berat dari saku dalam jasnya, lalu melemparnya dengan kasar ke meja samping tepat di depanku. Segera cabut semua tuntutan hukum terhadap Tuan Arya, dan tanda tangani surat pernyataan ini yang mengakui bahwa semua bukti yang kau berikan ke polisi adalah palsu, hasil dari khayalanmu sendiri. Jika kau melakukannya, Tuan Arya yang baik hati mengatakan bahwa dia tidak akan menyiksamu lebih jauh lagi. Yah, kau pasti akan diusir selamanya hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Tapi itu masih lebih baik daripada mati di lantai penjara yang dingin, bukan? Di tengah napas yang terasa perih karena tulang rusukku yang patah, aku terus menatap lurus wajah jelek Haris tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak berkedip, hanya diam dan menatapnya dengan dingin bagai baja. Keheninganku yang dalam itu melihat bahwa aku sama sekali tidak menangis atau ketakutan seperti yang ia harapkan secara perlahan namun pasti memicu kekesalan Haris. Apa-apaan tatapan memberontak itu? Sepertinya kau sama sekali tidak mengerti betapa putus asanya situasimu sekarang. Dengar ya, kau itu cuma sampah tak berkeluarga. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja setelah menantang elit golongan atas seperti Tuan Arya? Haris semakin mendekatkan wajahnya kepadaku, mengeluarkan suara mengerikan seperti iblis yang berbisik di telinga. Panti asuhan kotor dan reyot tempatmu dibesarkan itu. Sertifikat tanahnya. Sebenarnya perusahaan cangkang milik Tuan Arya, PT Lintas Nusantara, baru saja membelinya beberapa hari yang lalu. Kalau kau tidak segera menandatangani dokumen ini sekarang, besok pagi-pagi sekali aku akan mengirimkan buldoser untuk menghancurkan panti asuhan sialan itu tanpa sisa. Anak-anak yang ada di sana akan berkeliaran di jalanan besok malam. Semua itu karena balas dendamu yang egois. Kata-kata itu adalah ancaman terburuk yang menggali tanpa ampun ke bagian terdalam, paling rapuh, dan paling berharga di hatiku. Tempat itu adalah satu-satunya rumah bagi jiwaku, tempat di mana anak-anak yang polos dan tak berdosa bersandar satu sama lain untuk bertahan hidup. Ia menggunakan tempat itu sebagai sandera untuk menghancurkanku dari akar-akarnya. Dilemparkan ke dasar kegelapan yang dalam dan tanpa jalan keluar, aku benar-benar disudutkan. Apakah seperti kata Haris, aku benar-benar tidak memiliki cara untuk melawan kekuasaan mereka yang kejam dan licik? Apakah kesabaran yang kujalani dengan memuntahkan darah selama 5 tahun ini akan sia-sia di sini? Ayo, cepat tanda tangan. Dasar perempuan sampah parasit. Sampah kotor sepertimu harusnya merangkak di lumpur dan menjilat sol sepatu elit seperti kami seumur hidupmu. Saat aku menggigit bibirku kuat-kuat dalam keheningan hingga darah merembes, menatap tajam ke arah dokumen itu, Haris akhirnya meledak dalam amarah. Dia membidik lurus pada perban yang membalut rusuk kananku, mengangkat kepalan tangannya yang tebal tinggi-tinggi dengan sekuat tenaga. Masih mau membantah? Kalau kau tidak mau tanda tangan, aku akan memukul tulangmu yang patah ini berkali-kali sampai menembus paru-parumu. Tepat pada momen kritis di mana tinju Haris hendak diayunkan turun tanpa belas kasihan, pintu tebal kamar VIP itu ditendang terbuka dengan suara dentuman dahsyat hingga engselnya hampir rusak, dan suara langkah kaki berat menggema di dalam ruangan. Jauhkan tangan kotormu dari wanita itu sekarang juga. Itu adalah suara yang terdengar seolah berasal dari dasar neraka, dipenuhi dengan rasa intimidasi yang luar biasa dan kemarahan yang tenang. Wajah Haris yang menoleh seketika membeku ketakutan. Dengan tangan bergetar, pulpen tinta emas itu jatuh tergelincir dari tangannya dan membentur lantai dengan bunyi klotak. Orang yang berdiri di sana adalah sosok yang sama sekali tak disangka-sangka, baik oleh Arya maupun Haris. Udara di dalam kamar rawat seketika anjlok ke titik nol mutlak. Lengan tebal Haris yang terangkat tertahan di udara, wajahnya berkerut jelek karena terkejut dan ketakutan.
Yang melangkah masuk ke dalam kamar rawat adalah kakekku, Budi Kusuma, diiringi oleh belasan pria berjas hitam berbadan tegap. Dan di belakang mereka, dengan wajah sepucat mayat hidup yang gemetar tak karuan, berdiri tak lain adalah direktur utama dari firma hukum raksasa di Indonesia, tempat Haris bekerja. Direktur Utama, dan Bapak Budi Kusuma. Bagaimana bisa sosok nomor 1 di dunia bisnis Indonesia seperti Anda berada di kamar rumah sakit perempuan miskin dan kotor ini? Perempuan ini adalah penipu licik yang selalu berbohong. Dia sedang berusaha menjebak klien penting saya, Tuan Arya Suryokusumo. Karena sangat panik, Haris menunjuk-nunjuk diriku, sama sekali tidak menyadari situasi saat ini, dan mulai menyemburkan kata-kata hinaan yang merendahkan. Perempuan ini cuma lulusan SMP, sampah panti asuhan yang tidak punya pendidikan apa-apa. Kucing garong ini. Omong kosongnya sama sekali tidak pantas untuk didengarkan oleh tokoh sebesar Bapak Budi. Diam kau, penipu murahan. Satu kalimat bernada rendah dari kakekku yang merayap di tanah dengan mematikan memotong tajam ucapan Haris. Para pria berjas hitam dalam sekejap mengepung Haris, lalu dengan paksa memelintir kedua lengannya ke belakang. Kakek menunduk menatap Haris yang menjerit kesakitan dengan tatapan sebeku es, lalu membuka mulutnya perlahan. Perempuan yang baru saja engkau panggil sampah kotor itu adalah pewaris tunggal dari Kusuma Group, dan dia adalah cucu perempuanku satu-satunya. Cucu perempuan. Pewaris tunggal. Suara bodoh seolah udara bokor dari mulut Haris. Otaknya sama sekali tidak mampu memproses realitas super raksasa yang baru saja dihadapkan padanya. Aku perlahan duduk di tempat tidur. Menahan rasa sakit di rusuk kananku, aku sepenuhnya membuang ekspresi ketakutan yang terus kuperankan selama 5 tahun di keluarga Suryokusumo. Lalu, dengan tatapan dingin dan tajam seperti es, aku menatap lurus ke arah Haris. Pengacara Haris? Mengenai masalah tanah panti asuhan tempat saya dibesarkan yang baru saja Anda gunakan sebagai bahan ancaman. Sertifikat hak milik perusahaan Cangkang Arya, PT Lintas Nusantara, yang membelinya. Sertifikat itu sekarang hanyalah selembar kertas yang tidak ada harganya. Saat aku menyampaikan hal itu dengan suara tenang tanpa emosi, mata Haris terbelalak seolah bola matanya akan melompat keluar. Kenapa? Kenapa engkau tahu nama perusahaan Cangkang itu? Perusahaan itu sudah disembunyikan dengan sempurna melalui puluhan nomine. Jangan-jangan kau, apa Anda pikir seorang wanita lulusan SMP tidak akan pernah bisa memahami skema rumit pencucian uang? Aku mengukir senyum yang sangat kejam. Inilah rahasia terbesarku yang tidak pernah kubocorkan sedikitpun. Betapapun aku dipukul, ditendang, dan dihina selama 5 tahun terakhir. Mari saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Kusuma Saraswati, Direktur Audit Internal dari Kusuma Group. Saya bukan lulusan SMP. Di usia 15 tahun, saya melompat kelas dan lulus dari sebuah universitas di Amerika Serikat. Dan saya telah memperoleh lisensi sebagai akuntan publik, CPA, serta pengacara di sana. Alasan saya menyusup ke rumah itu sebagai istri Arya murni untuk investigasi rahasia grup kami. 5 tahun lalu, kami menemukan jejak aliran dana gelap dalam jumlah besar yang keluar dari perusahaan afiliasi kakek saya. Saat menelusuri skema pencucian uang tersebut, nama perusahaan multinasional tempat Arya bekerja serta perusahaan Cangkang yang Anda operasikan dari balik layar muncul ke permukaan. Namun, pertahanan kalian sangat rapat. Dan penyelidikan dari luar tidak membuahkan bukti telak yang sah secara hukum. Oleh karena itu, saya memalsukan latar belakang saya menjadi perempuan serabutan malang yang tak punya keluarga, dan mendekati Arya. Dengan sifatnya yang arogan dan sangat haus kekuasaan, saya sudah memperhitungkan bahwa dia pasti menginginkan istri dari golongan yang jauh lebih lemah untuk dijadikan samsak tinju yang patuh di dekatnya. Menghabiskan waktu 3 hari hanya untuk menyiapkan makan malam, atau bertindak canggung saat membersihkan rumah. Semua itu hanyalah kamuflas untuk mengulur waktu. Saat kalian menganggapku bodoh, lengah sepenuhnya, dan tertidur lelap di malam hari, saya meretas komputer di ruang kerja Arya hingga ke server terenkripsi di firma hukum Anda, mengekstrak semua data buku besar rahasia dari sana. Keheninganku bukanlah karena ketakutan atau keputusasaan. Bahkan pada saat mereka memakiku dan melakukan kekerasan padaku, di dalam kepalaku, aku selalu menyusun rumus kalkulasi tingkat tinggi dan logika hukum secara dingin untuk menghancurkan mereka secara sosial tanpa sisa. Omong-omong, 3 jam yang lalu, rekening gelap firma hukum Anda telah dibekukan sepenuhnya oleh KPK dan Ditjen Pajak. Direktur utama Anda yang ada di belakang itu juga telah mengakui semua kejahatannya dan bekerja sama penuh dalam penyelidikan. Surat pernyataan ancaman yang ingin Anda suruh saya tanda tangani itu
akan saya serahkan dengan senang hati kepada penyidik sebagai bukti kuat bahwa Anda dan Arya bersekongkol untuk menghilangkan barang bukti. Semua harapan dan kesombongan lenyap sepenuhnya dari wajah Haris. Pengacara kotor yang mengira dirinya berada di zona aman dan bisa memandang remeh diriku, kini akan dilahap oleh rahang raksasa yang ratusan kali lebih besar dari jebakan yang ia buat sendiri. Haris jatuh berlutut dan mengeluarkan jeritan keputusasaan layaknya seekor binatang buas. Bawa dia pergi. Bahkan lantai dingin penjara pun masih terlalu mewah untuk pria ini. Atas aba-aba kakek, Haris dengan wajah penuh keputusasaan diseret keluar dari kamar rawat oleh para pria berjas hitam. Dia dipastikan tidak akan pernah lagi bisa memakai lencana pengacaranya. Setelah kamar kembali hening, kakek duduk di kursi sebelah ranjangku, membelai kepalaku dengan lembut. Kau berhasil, Saras. Berkat operasi penyamaranmu yang mempertaruhkan nyawa, kita berhasil menangkap basah komplotan parasit raksasa yang menggerogoti grup kita. Tetapi, neraka yang sesungguhnya untuk Arya dan Ratna baru saja dimulai. Pada saat aku memegang kendali atas perhitungan matang menuju kemenangan mutlak, di kediaman keluarga Suryo Kusumo, Arya yang telah dikepung polisi dan kehilangan semua jalan keluar, mencoba perlawanan terakhirnya yang tidak masuk akal. Dan ia tanpa sadar membuka kotak Pandora pamungkas yang tidak boleh disentuh, yang akan menghancurkan klan mereka hingga ke akar-akarnya. Bayangan menyeramkan dari cahaya rotator polisi merah dan biru terpantul liar di dinding putih rumah mewah keluarga Suryo Kusumo. Otak Arya benar-benar korslet mendengar kata-kata tidak masuk akal yang dilontarkan oleh sang reserses. Saras, istrinya, menyerahkan bukti kuat yang menyudutkan mereka. Tidak mungkin ada cerita konyol seperti itu di dunia ini. Jangan bercanda, mana mungkin perempuan melarat tanpa pendidikan itu bisa membongkar operasi rahasiaku yang sangat sempurna. Dia itu cuma sampah ber-IQ rendah yang bisanya cuma diam dengan tampang menyeramkan biarpun aku pukul atau kutendang. Parasit lulusan SMP itu menjebakku, seorang elit sepertiku. Polisi benar-benar kumpulan orang bodoh kalau percaya pada sinetron murahan seperti ini. Arya dengan wajah merah pada meludah, melontarkan berbagai macam hinaan keji terhadap, namun tatapan dingin reserse itu tidak bergeming sedikit pun. Dihadapkan pada kesunyian yang menekan itu, sebuah keraguan mengerikan di dalam hati Arya mulai menyebar layaknya noda hitam. Kalau dipikir-pikir, perempuan itu selalu diam dengan cara yang sangat mengerikan. Bahkan saat dia memukul keras rusuk kanannya tadi hingga memberikan luka fatal, perempuan itu sama sekali tidak menangis. Sambil meringkuk di lantai, dia hanya membalas tatapan Arya dengan mata tak beremosi sedingin es. Keheningan itu, tatapan itu, bukanlah ketundukan karena ketakutan atau keputusasaan. Itu adalah tatapan seorang pengamat yang dingin, melihat dirinya sebagai objek eksperimen bodoh dari luar zona aman, seperti mata kamera pengawas canggih yang terus merekam semua kejahatannya. Saat menyadari fakta itu, rasa dingin yang luar biasa seolah balok es ditusukkan ke punggungnya menjalar ke seluruh tubuh Arya. Tidak, aku tidak bersalah. Ini semua konspirasi perempuan itu. Arya yang benar-benar panik tiba-tiba mendorong reserse di depannya sekuat tenaga dan lari ke dalam rumah. Menghalangi tugas petugas negara tindakan sangat bodoh yang hanya akan memperberat hukumannya. Tetapi akal sehatnya telah sepenuhnya terlepas. Arya, mau kemana kamu? Jangan bertindak kasar pada polisi. Ratna yang duduk lemas di lantai berteriak melengking, tetapi Arya mengabaikan ibunya dan berlari ke ruang makan, mengangkat tinggi-tinggi sebuah vas porselen antik seharga puluhan juta rupiah dari lemari pajangan. Jangan masuk, kalau kalian maju selangkah saja, akan kuhancurkan ini ke kepala kalian sampai mati. Teriak Arya seperti orang gila kepada para polisi yang mengejarnya. Sosoknya sekarang sudah tidak ada lagi sisa-sisa pria elit elegan yang biasa merendahkanku. Dia hanyalah binatang buas yang menyedihkan dan malang. Dan saat itulah Arya, dengan tangannya sendiri, membuka kotak Pandora klan yang seharusnya tak pernah disentuh. Tiba-tiba ia menunjuk ibunya, Ratna, dengan mata membelalak penuh urat merah. Pak polisi, saya tidak bersalah. Semua rencana penggelapan dana perusahaan dan pembuatan rekening gelap itu semua adalah perintah perempuan tua bangka ini. Rumah mewah ini, perabot mahal di sini, semua dibeli dari uang haram yang dia paksa saya buat. Saya cuma korban malang yang tidak bisa melawannya, dan dipaksa membantu. Demi melindungi dirinya sendiri, dengan tenangnya ia menjual ibu kandungnya sebuah pengkhianatan yang egois dan sangat mengerikan. Arya, apa yang kamu katakan? Beraninya engkau memanggil ibu kandungmu tua bangka. Lagi pula, bukannya kau yang merencanakan semua penggelapan itu? Ratna tak percaya dengan telinganya sendiri, wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Ia yang merasa selalu berada dalam zona aman mutlak, pijakannya baru saja dihancurkan secara brutal oleh kata-kata putra kandungnya sendiri. Diam,
Tutup mulutmu, karena kau selalu menjadi parasit yang menyedot uangku, makanya kita jadi begini. Pak Polisi, saya tahu semua kejahatan rahasia perempuan tua ini. Kalau perlu, saya juga akan serahkan bukti-bukti penggelapan pajak yang dilakukan ayahku dulu. Jadi, tolong lepaskan saya saja. Berusaha sedikit saja meringankan hukumannya, Arya memuntahkan semua kejahatan keluarganya. Tanpa perlu polisi memaksa masuk, klan Suryokusumo sudah mulai hancur berantakan dari dalam. Namun, untuk menghentikan keributan gila itu, seseorang perlahan melangkah maju dari belakang para polisi. Saat melihat sosok itu, Arya dan Ratna tersentak dan membeku sepenuhnya seolah melihat hantu yang bangkit dari neraka. Aku sudah cukup melihat sifat asli kalian yang menjijikkan. Arya, kau benar-benar telah tumbuh menjadi sampah yang tidak bisa diselamatkan. Suara berat yang dipenuhi dengan kesedihan mendalam dan kemarahan yang luar biasa. Orang yang berdiri di sana adalah kepala keluarga Suryokusumo, Bapak Darmawan Suryokusumo, ayah Arya yang seharusnya kolaps sebulan lalu karena darah tinggi, menderita efek samping parah, dan dirawat secara intensif. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Bukannya ayah tidak bisa bangun dari ranjang rumah sakit? Kepada Arya yang termangu sambil memegang vas, Darmawan berkata dengan suara yang sangat dingin. Kabar bahwa aku kolaps adalah sandiwara yang dirancang dengan cerdik oleh Saras dan Bapak Budi Kusuma. Semuanya untuk membongkar kejahatan kalian, dan menangkap kalian sekaligus. Saras setiap hari memasakkan makanan rendah garam yang luar biasa untukku. Di balik perlakuan kalian yang menganggapnya seperti sampah dan menyiksanya, aku melihat dan mendengar semuanya. Kemunculan sosok tak terduga dan serangan balik yang mengejutkan ini membuat otak Arya seketika kosong. Selama 5 tahun mereka mengira diri mereka adalah penguasa absolut, kenyataannya semua orang selain mereka telah bersekongkol dan menyusun jebakan raksasa untuk menghancurkan mereka sepenuhnya. Semuanya sudah berakhir. Arya, kau, dan Ratna. Keluarga Suryokusumo musnah sepenuhnya pada hari ini, ultimatum Darmawan menggema dingin di dalam rumah mewah tersebut. Namun, keegoisan manusia yang kehilangan status, kehormatan, keluarga, dan semua tempat pelariannya, kadang bisa melahirkan iblis yang tak terbayangkan. Vas antik itu tergelincir dari tangan Arya, jatuh dan hancur berkeping-keping dengan suara nyaring. Jangan bercanda. Aku tidak akan membiarkan hidupku hancur begini. Tidak akan. Detik berikutnya, Arya yang kehilangan akal sehatnya menyambar sebilah pisau buah yang tajam dari meja makan, dan melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Dengan mata yang beringas dan mulut yang berbusa, ia menodongkan pisau buah tajam yang ia ambil dari meja. Ia tidak mengarahkannya kepada polisi, maupun pada ayahnya, Darmawan. Jangan bergerak. Maju selangkah saja, aku akan memotong leher perempuan tua bangka ini sekarang juga. Arya berputar dengan cepat, menempelkan bilah pisau dingin itu ke leher ibunya sendiri, Ratna, sosok yang selalu sangat memanjakannya, yang hingga beberapa saat lalu masih minum anggur bersamanya sambil menertawakanku. Hi, Arya. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Aku ini ibumu yang telah membesarkanmu sampai sukses begini. Merasakan sentuhan logam dingin di lehernya, Ratna menjerit dengan wajah pucat bagai tanah liat. Saat ia hampir terjatuh ke lantai karena lututnya kehilangan tenaga, Arya menariknya berdiri dengan kasar. Diam. Tutup mulutmu. Karena engkau yang selalu sok berkuasa, makanya aku ikut kena masalah ini. Aku adalah manusia terpilih yang akan jadi direktur. Aku tidak akan membiarkan hidupku dihancurkan oleh intrik perempuan rendahan itu. Kembalikan kehidupan elitku yang sempurna. Arya benar-benar telah kehilangan kewarasannya, tangannya yang memegang pisau bergetar hebat sambil berteriak. Tidak ada lagi sisa-sisa elit perusahaan multinasional yang elegan yang dulu meremehkanku. Dia hanyalah pengecut paling jelek dan menyedihkan di dunia yang menggunakan ibu kandungnya sebagai tameng demi menyelamatkan diri. Darmawan menatap sosok memalukan itu dengan pandangan dingin yang bercampur keputusasaan dan rasa jijik yang mendalam. Arya, seberapa busuk dirimu ini? Demi menyelamatkan nyawamu sendiri, kau bahkan tega mengorbankan nyawa ibumu? Sifat asli kotormu itulah yang membawa keluarga ini pada kehancuran abadi. Ayah juga diam saja. Sejak awal, memasukkan kucing garong itu ke rumah ini adalah karena kebaikanku. Kalau tidak kita beri makan, sampah seperti dia cuma akan mati kelaparan di jalanan. Membalas budi besar itu dengan kejahatan dan menjebak kelas atas seperti kami, parasit kotor itu tidak akan pernah kumaafkan. Bawa perempuan itu ke sini sekarang. Suruh dia bersujud di depanku dan menangis mengakui kalau semua bukti itu bohong. Dari mulut Arya meluap hinaan dan caci maki tanpa henti kepadaku yang bahkan tidak ada di tempat itu. Namun, pada saat itulah, orang yang Anda suruh untuk bersujud, pastilah Nyonya Saras, bukan?
Dari belakang barisan polisi bersenjata lengkap, terdengar suara dingin dan tenang. Lalu, satu sosok tak terduga perlahan melangkah maju. Dia adalah Bima, seorang pria bertubuh kekar berjas hitam mewah. Ia adalah tangan kanan Budi Kusuma, sekretaris kepala sekaligus spesialis keamanan tingkat tinggi yang mengurus semua pekerjaan di balik layar Kusuma Group. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah tablet besar. Layar tablet itu terhubung secara real-time ke tempat kejadian melalui jaringan terenkripsi. Arya Suryokusumo. Semua tingkah memalukan Anda sedang disaksikan langsung oleh penerus utama Kusuma Group, Nona Saraswati. Bima memutar layar tablet itu ke arah Arya. Di sana, wajahku terpampang dengan jelas. Aku berbaring tenang di ranjang kamar VIP rumah sakit, menatap lurus ke arah kamera dengan tatapan sebeku es. Kau, begitu melihatku di layar, wajah Arya memerah karena amarah dan kebencian. Pembuluh darah di kepalanya tampak seolah akan meledak. Beraninya engkau menipuku. Katakan sesuatu, dasar pengecut. Sampah lulusan SMP sepertimu tidak ada seujung kukuku. Serangga melarat sepertimu berani menjebakku? Tidak akan kumaafkan. Akan kubunuh kau. Arya melontarkan segala macam caci maki ke arahku di dalam layar tablet. Namun, sambil menatap amukan gilanya dari balik layar, aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa berkedip, hanya menatapnya dari atas dengan mata dingin sedingin es, tanpa ada emosi sedikit pun pada pria malang yang sedang kehilangan kendali itu. Semakin aku diam, keheningan tanpa dasar itu menjadi tekanan luar biasa yang mengikis mental Arya. Keheninganku, yang dulu ia anggap sebagai simbol ketakutan dan ketundukan, ternyata adalah mata predator yang terus mengamatinya, menjebaknya, dan menghancurkannya sepenuhnya. Arya merasakan ketakutan instingtif terhadap hal itu. Apa-apaan tatapan itu? Jangan meremehkanku. Katakan sesuatu. Arya yang tidak tahan dengan keheninganku melangkah maju selangkah ke arah tablet, dan bilah pisau di leher Ratna sedikit bergoyang. Tepat pada celah sekian detik itulah, Bima bergerak dengan kecepatan kilat, tanpa suara sedikit pun melesat ke sisi samping Arya. Bersamaan dengan desiran angin tajam, pukulan tangan Bima mendarat telak di pergelangan tangan kanan Arya yang memegang pisau. Krak! Terdengar bunyi tumpul, dan Arya menjerit melepaskan pisau itu. Pisau perak itu melayang di udara dan jatuh bergemerincing di lantai parket kayu. Saat Arya menjerit memegangi pergelangan tangannya, para polisi yang bersiaga langsung melompat maju bersamaan. Tubuh besar Arya dengan cepat dibanting ke lantai, kedua lengannya ditarik ke belakang, dan borgol baja dingin terpasang dengan bunyi klik yang tanpa ampun. Lepaskan, kalian pikir bisa lolos setelah melakukan ini padaku? Bahkan ketika wajahnya ditekan keras ke lantai dan ia sepenuhnya dilumpuhkan, Arya masih belum menyerah. Sambil mengeluarkan darah dari mulutnya yang tergigit, ia mulai tertawa menyeramkan seperti iblis. Hehehe, hahaha, bodoh. Kalian pikir semuanya akan berakhir dengan menangkapku. Aku sudah memindahkan dana rahasia perusahaan ratusan miliar rupiah ke rekening rahasia Bank Cangkang di Swiss. Nomor rekening dan kata sandi yang berlapis-lapis itu hanya ada di dalam kepalaku. Kalau aku masuk penjara, uang itu tidak akan pernah bisa ditarik selamanya. Kalau kalian ingin uang itu kembali, bebaskan aku dan lepaskan borgol ini sekarang. Itu adalah kartu truf terakhir dan terbesar yang dilemparkan oleh Arya yang benar-benar tersudut. Dengan menggunakan keberadaan dana rahasia raksasa itu sebagai sandera, ia yakin polisi dan Kusuma Group pasti akan terpaksa melakukan negosiasi di bawah meja dengannya. Kalkulasi licik Arya sebagai elit ini memang masuk akal. Namun, secerca harapan kotor Arya itu akan diinjak-injak dengan kejam oleh satu kalimat tak terduga dari orang yang nyawanya baru saja akan direnggutnya. Ratna, yang terduduk lemas di lantai dengan napas tersengal-sengal, perlahan mengangkat wajahnya yang pucat pasi. Lalu, ia menatap putra kandungnya yang terkapar di lantai dengan tatapan penuh kebencian seolah melihat benda yang sangat menjijikkan, dan dengan suara bergetar ia berkata, benar-benar anak bodoh yang tidak bisa diselamatkan. Arya. Kau pikir aku tidak tahu kata sandi rekening rahasia yang kau ketik setiap malam di komputermu itu? Mendengar kata-kata itu, darah seketika surut dari wajah Arya. Konflik yang menyelimuti mereka kini sepenuhnya berubah arah. Kebenaran yang keluar dari mulut Ratna akan membawa keputusasaan terbesar bagi klan arogan Suryokusumo. Namun Arya belum menyadarinya pada saat itu. Bu, apa yang barusan ibu katakan? Dengan wajah yang masih ditekan keras ke lantai, Arya menatap ibu kandungnya dengan pandangan seolah melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Ratna, yang baru saja ditodongkan pisau oleh putranya sendiri dan lemas ketakutan, perlahan berdiri sambil merapikan blus sutra mewahnya yang berantakan.
Kemudian, ia menunduk menatap putranya dengan tatapan dingin. Seperti melihat sampah busuk. Kau tidak dengar? Aku bilang, kau membuat rekening rahasia di Bank Swiss, dan setiap larut malam kau mengurung diri di ruang kerjamu mengetikkan kata sandi dengan sembunyi-sembunyi. Aku sudah tahu semuanya. Anak bodoh dan dangkal sepertimu, mau mencoba memonopoli uang ratusan miliar rupiah sendirian di belakangku. Kau harus menunggu 100 tahun lagi. Ratna tertawa sinis dengan penuh kemenangan. Dengar ya. Aku sudah memasang kamera pengintai di hiasan langit-langit ruang kerjamu. Aku merekam semua pergerakan jarimu di atas keyboard. Dan aku sudah mendekripsi kata sandi rumit itu dengan sempurna. Wajah Arya seketika terdistorsi oleh keputusasaan dan keterkejutan. Kartu truf mutlak untuk melindungi dirinya sendiri, perisai terkuat yang seharusnya membuat polisi dan Kusuma Group bertekuk lutut, baru saja dihancurkan secara brutal oleh ibunya sendiri yang paling dekat dengannya. Jangan bercanda, itu uangku. Uang rahasia yang kubuat dengan menipu perusahaan dan menanggung risiko besar. Aku tidak akan menyerahkannya padamu, teriak Arya sambil membunyikan borgolnya. Ratna akhirnya menunjukkan sifat aslinya dan membentak balik dengan suara tinggi. Diam. Sampah tidak tahu diuntung yang baru saja menodongkan pisau padaku. Jangan berani banyak bicara. Kau hanyalah alat untuk menambah kekayaan keluarga Suryokusumo. Hanya mesin penghasil uang yang bodoh dan menyedihkan. Tidak becus mengatur satu perempuan miskin lulusan SMP saja dan akhirnya tertangkap dengan mudah. Laki-laki tidak kompeten sepertimu sama sekali tidak pantas untuk silsilah darah gemilang keluarga ini. Kau itu lebih buruk dari kucing garong itu. Dihina dengan kata-kata mengerikan dari ibu kandungnya sendiri. Harga diri Arya, yang tadinya sangat percaya diri bahwa dirinya adalah penguasa mutlak dan elit terpilih, kini runtuh berkeping-keping. Benar-benar kehilangan akal. Ia mendelikan kedua matanya yang memerah dan meraung seperti orang gila. Kalian semua membodohiku. Tua bangka sialan. Kau itu ibuku. Sudah kewajibanmu untuk melindungiku. Dan Saras, kau juga. Pandangan gila Arya beralih ke layar tablet yang dipegang oleh Bima. Di balik layar, aku menatap kejadian itu dengan mata dingin. Hei, kau dengarkan? Dasar parasit. Gara-gara jebakanmu ini, keluargaku yang sempurna jadi hancur berantakan. Perempuan melarat tanpa keluarga sepertimu pasti iri dan ingin merebut harta kelas atas yang mulia seperti kami. Katakan sesuatu. Jangan diam saja, dasar tikus got kotor dan pengecut. Yang keluar dari mulut Arya hanyalah rangkaian hinaan yang logikanya sudah hancur, bercampur dengan kebencian dan keputusasaan. Dia mencoba memaksa menggerakkan tangannya yang diborgol, dan sambil mengalirkan darah dari pergelangan tangannya, dia terus berteriak ke arahku di balik layar. Namun, aku tetap berbaring tenang di tempat tidur rumah sakit yang hangat, tidak mengubah ekspresi wajahku sedikit pun, hanya menatapnya dengan dingin. Betapapun banyak kata-kata hinaan menjijikkan yang dilontarkan kepadaku, aku tidak membalas satu kata pun. Keheningan absolut seperti es yang bahkan membuat orang lupa untuk berkedip. Keheningan itu menggali dada Arya lebih dalam daripada pisau tajam manapun. Kau bahkan tidak berharga untuk wajak bicara dalam hidupku. Kau hanyalah hama tak berarti. Tatapan sunyiku mengatakannya dengan sangat fasih. Harga diri Arya yang rapuh perlahan hancur lebur di hadapan keheninganku yang tanpa dasar ini. Apa-apaan matamu itu? Hentikan. Jangan menatapku seperti menatap sampah. Aku ini penerus keluarga Suryokusumo. Manusia terpilih yang mewarisi darah mulia. Raungan Arya hanyalah suara putus asa. Di sampingnya, Ratna yang mengabaikan wujud putranya yang menyedihkan, mendekat ke polisi dan Bima dengan senyum menjilat. Pak Polisi, dan Tuan Bima. Saya akan memberikan kata sandi rekening Swiss itu kepada Anda. Sebagai gantinya, tolong biarkan saya bebas karena saya sama sekali tidak bersalah dalam kasus ini. Saya hanya korban malang yang diancam dan dipaksa tinggal bersama oleh anak laki-laki yang mengerikan ini. Sosok Ratna yang membuang semua kesalahan kepada putranya, dan mencoba menyelamatkan diri dengan menukar dana rahasia itu benar-benar menjijik. Bima, tanpa mengubah ekspresi sedikitpun, bersiap mengoperasikan tabletnya. Silakan sebutkan. Ratna dengan sombong membacakan deretan angka dan huruf yang rumit dengan lancar. Jari Bima mengetuk layar dengan akurat, mencoba mengakses server bank luar negeri yang terenkripsi tersebut. Hentikan, tolong hentikan. Itu uangku. Itu seluruh hidupku. Di tengah jeritan Arya yang seolah mengoyak tenggorokan, keheningan menyesakan memenuhi ruang makan itu selama beberapa detik. Tak lama kemudian, terdengar suara bip singkat dari perangkat Bima. Bima memeriksa layarnya, perlahan mengangkat wajahnya, dan menyampaikan kenyataan dengan suara dingin tanpa emosi. Autentikasi kata sandi berhasil dikonfirmasi.
Ini memang benar rekening rahasia Arya Suryokusumo. Namun apa? Jangan bertele-tele, cepat pindahkan uang itu ke rekening Kusuma Group dan bebaskan saya. Desak Ratna dengan tidak sabar. Bima perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu dipindahkan. Karena saldo di rekening ini sudah nol. Suara kebingungan Arya dan Ratna tumpang tindih. Nol, bohong. Waktu aku mengeceknya minggu lalu, pasti masih ada uang ratusan miliar rupiah di sana. Kalian pasti salah operasi. Arya menggeliat di lantai seperti ulat dan berteriak. Namun Bima dengan tenang menyajikan fakta yang kejam. Operasi ini akurat. 3 hari yang lalu pada tengah malam, seluruh saldonya telah ditransfer ke rekening pemulihan Kusuma Group. Lagi pula, keamanan tingkat tinggi dari bank ini tidak bisa ditembus hanya dengan kata sandi. Untuk prosedur transfer tahap akhir, token keamanan yang berupa kunci enkripsi fisik mutlak diperlukan. Mendengar kata-kata itu, seluruh darah di wajah Arya kembali terkuras, berubah pucat bagai tanah liat. Tidak mungkin. Token itu aku simpan di tempat yang tidak akan pernah ditemukan siapapun. Di dalam brankas rahasia di apartemen mewah dengan keamanan ketat tempat selingkuhanku tinggal. Benar sekali, dan orang yang telah membuka brankas tersebut serta menyerahkan token itu secara sukarela kepada kami, baru saja tiba di sini. Bersamaan dengan kata-kata Bima, dari arah pintu depan yang diterangi lampu rotator merah dan biru, terdengar suara tuk-tuk langkah sepatu hak tinggi wanita bergema. Saat polisi membuka jalan, yang berdiri di sana adalah wanita yang selama 3 tahun menjalin hubungan rahasia dengan Arya di belakangku. Wanita cantik yang Arya percaya mencintainya secara membabi buta. Rina, kenapa engkau ada di sini? Bukannya kau bilang engkau tulus mencintaiku? Arya melebarkan matanya, mulutnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Mengapa wanita yang seharusnya tidak pernah mengkhianatinya, malah berada di sini bersama polisi dan Kusuma Group? Rina menatap dingin Arya yang merangkak di lantai. Di matanya tidak ada sedikit pun sisa cinta atau rasa hormat yang dulu sering ia tunjuk. Dan dengan senyum sinis yang diperhitungkan dengan sempurna, ia melontarkan satu kalimat mengejutkan yang menghancurkan sisa harapan terakhir Arya hingga berkeping-keping. Bunyi sepatu hak tinggi Rina bergema menyeramkan di ruang makan yang sunyi. Arya yang ditekan ke lantai oleh polisi mendongak menatap selingkuhannya dengan pandangan kosong seolah melihat halusinasi yang mustahil. Rina, ini bohong, kan? Kau bilang kau paling mencintaiku dan ingin menikah denganku di masa depan sambil menangis dan memelukku. Lalu kenapa kau mengkhianatiku? Mendengar teriakan Arya, senyum dingin sedingin es dan penuh penghinaan mendalam muncul di wajah cantik Rina. Benar-benar pria yang menyedihkan dan konyol. Aku mencintaimu. Berjanji akan masa depan bersama? Tolong jangan bercanda. Kata-kata manis yang membuat mual seperti itu, aku mengatakannya dengan sekuat tenaga menahan rasa ingin muntah di toilet setiap malam, karena itu adalah pekerjaanku. Pekerjaan? Apa maksudmu? Rina mengeluarkan buku catatan kecil bersampul kulit hitam dari tas tangannya yang mahal. Di sana terukir lambang emas Kusuma Group yang berkilau cemerlang. Mari saya perkenalkan diri lagi. Saya adalah penyelidik utama dari Departemen Audit Rahasia Kusuma Group, Rina Anggraini. Alasan saya mendekatimu 3 tahun yang lalu sepenuhnya karena perintah langsung dari penerus utama grup kami, Nona Saras. Saat kata-kata itu mengenai gendang telinganya, Arya merasa ada sesuatu yang hancur total di dalam otaknya. Penyelidik Kusuma Group, bawahannya Saras, ya, betul. Kamu benar-benar salah paham mengira dirimu adalah elit kompeten yang sukses memelihara wanita muda dan cantik. Tapi dari sudut pandangku, kamu hanyalah pria paruh baya bodoh dengan otak kosong, namun punya harga diri setinggi langit. Pria tak berguna yang sangat mudah dimanipulasi. Setiap kali kamu membanggakan cara membuat uang haram perusahaan di restoran mewah, aku merekam semuanya dengan mikrofon kecil yang kusembunyikan. Dan kunci token keamanan itu, aku sudah membuat duplikatnya saat kamu sedang mabuk dan tertidur, dan sudah kuserahkan sejak lama. Kata-kata yang meluap dari mulut Rina bagaikan air terjun itu adalah fakta tak kenal ampun dan hinaan yang menghancurkan harga diri Arya dari akar-akarnya. Wanita yang ia cintai sepenuh hati, yang ia pikir rela memberikan segalanya untuknya, ternyata adalah bawahan setia dari istri yang paling ia remehkan, seorang mata-mata yang mengamatinya dengan dingin selama 3 tahun. Beratnya kenyataan itu membuat Arya hampir gila. Jangan bercanda. Wanita jalang ini cuma kucing garong pencuri yang mendekatiku demi uangku. Kalian semua menipuku. Tatapan memerah Arya yang benar-benar kalap beralih ke layar tablet yang dipegang Bima. Di balik layar, aku menatap kejadian itu dengan pandangan sedingin es. Hei, kau yang memerintahkan wanita ini, kan? Kau sengaja memasang jebakan keji ini untuk merampas uangku, kan? Perempuan miskin lulusan SMP sepertimu,
Parasit kotor dari panti asuhan? Tidak mungkin bisa menang melawanku yang elit ini. Kembalikan uang itu sekarang juga. Kembalikan kehidupan sempurnaku. Arya menjerit dengan menekan wajahnya ke lantai, membunyikan borgol baja yang mengikat tangannya. Namun aku tetap menatap amukannya yang memalukan dari balik layar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tanpa berkedip, aku hanya menatapnya dari atas dengan mata dingin yang benar-benar tak beremosi. Tidak peduli betapa menjijikannya hinaan yang dilontarkan Arya, keheningan absolutku tidak bisa dipecahkan. Pengabaian total di mana aku bahkan tidak menganggapnya layak mendapat kemarahanku. Apalagi menganggapnya sebagai manusia sederajat. Kesunyian tak berdasar itu mengikis sisa-sisa harga diri Arya tanpa ampun. Menanamkan keputusasaan dan ketakutan paling dalam layaknya kiamat di dalam dirinya. Apa tatapanmu itu? Jangan abaikan aku, katakan sesuatu. Hanya jeritan Arya yang bergema sia-sia. Di sampingnya, ibu mertuaku, Ratna, yang menyaksikan semua itu menggigil ketakutan sambil merangkak maju. Anak yang sangat menakutkan. Ini semua perbuatan Arya, Bapak Bima, dan Nona Rina. Saya akan bersaksi atas semua kejahatan bodoh anak ini. Jadi tolong lepaskan saya. Ratna memohon ampun dengan menyedihkan. Sepenuhnya membuang anak kandungnya, demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia benar-benar yakin bahwa dengan memberikan kata sandi rekening itu, ia telah menjadi kolaborator bagi polisi dan Kusuma Group. Namun Bima yang memegang tablet menatap Ratna dengan mata dingin layaknya melihat sampah. Tolong jangan salah paham. Fakta bahwa Anda tahu kata sandi rekening Arya, sejak awal tidak ada artinya bagi kami. Senyum menjilat yang menempel di wajah Ratna seketika membeku. Alasan kami repot-repot membuat Anda menyebutkan kata sandinya, adalah agar Anda mengakui sendiri di depan semua orang di sini bahwa Anda adalah kaki tangannya. Bahwa Anda benar-benar mengetahui penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan Arya, dan Anda bersekongkol untuk merebut uang itu. Semua itu demi mendapatkan pengakuan Anda. Apa? Mulut Ratna terengganga, ia kehilangan kata-kata. Memberikan kata sandi yang ia kira akan menyelamatkannya dengan mengorbankan anaknya, ternyata adalah pertanyaan interogasi yang telah dikalkulasi dengan sempurna untuk menjerat lehernya sendiri. Lagi pula, Nyonya Ratna Suryokusumo, kejahatan Anda bukan hanya sebagai kaki tangan penggelapan Arya. Suara tenang dari belakang itu berasal dari suaminya, Darmawan, yang datang dengan kursi roda didampingi polisi. Suamiku. Tidak, ini salah paham. Aku diancam oleh Arya. Hentikan alasan memalukanmu itu. Fakta bahwa sejak 3 tahun lalu kau telah menjual informasi rahasia perusahaanku ke perusahaan saingan dan menerima suap dalam jumlah besar, sudah dibuktikan oleh investigasi SARAS. Pada detik itu juga, tetes darah terakhir surut dari wajah Ratna, matanya berbalik memutih dan ia hampir pingsan di tempatnya. Namun, neraka yang menyelimuti keluarga Suryokusumo belum berakhir di sini. Kenyataan terbesar yang selanjutnya keluar dari mulut Darmawan adalah sesuatu yang benar-benar menghancurkan hidup Arya dan Ratna hingga ke akar-akarnya. Menjual informasi rahasia ke perusahaan saingan? Apa yang kau bicarakan? Itu pasti kebohongan besar yang dikarang oleh kucing garong itu. Ratna yang kehilangan seluruh darah di wajahnya masih berusaha berteriak melengking kepada suaminya. Ia berusaha melepaskan diri dari cegahan polisi untuk merangkak mendekati kursi roda Darmawan. Aku adalah istri terhormat yang selalu mendukung keluarga Suryokusumo ini. Data palsu yang dibuat oleh perempuan miskin kotor lulusan SMP itu tidak bisa jadi bukti. Kau ditipu olehnya, buka matamu. Dari mulut Ratna masih terus meluncur upaya buruk rupa untuk mempertahankan pembenarannya dengan menghinaku, meski bukti-bukti kuat telah disodorkan padanya. Namun, tidak ada sedikit pun belas kasihan di wajah Darmawan. Ia menghela napas dalam-dalam dan menatap istrinya dengan pandangan kasihan. Masih mau menyangkal. 6 bulan lalu, saat Saras datang kepadaku dengan membawa semua bukti kuat transaksi gelapmu dan penggelapan Arya, aku menangis selama 3 hari 3 malam tanpa bisa makan. Aku menangis menyadari bahwa istri yang kucintai dan anak yang kubesarkan dengan tanganku sendiri bisa membusuk sampai sejauh ini. Aku berpura-pura jatuh sakit parah sebagai tindakan nekat terakhirku untuk mengangkat tumor busuk dalam klan ini sepenuhnya. Kata-kata Darmawan bergema berat dan dingin di ruang makan itu. Tenaga sepenuhnya hilang dari kaki Ratna, dan ia terjerembab di atas lantai parket kayunya yang indah. Di rumah ini, di mana ia mengira dirinya sebagai penguasa absolut, ternyata selama setengah tahun terakhir semua orang selain dirinya bersekongkol untuk membangun jaring guna menghancurkannya. Tekanan dari kenyataan itu membuat mentalnya benar-benar mencapai batas. Tidak. Ini bohong. Kehidupanku yang sempurna. Posisiku. Di samping Ratna yang mulai mengigau sambil memegangi kepalanya,
Arya yang diborgol dan merangkak di lantai tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Hahaha, benar-benar mahakarya. Hei, tua bangka sialan. Kau juga penjahat kelas kakap yang mengkhianati perusahaan ayah. Berlagak menceramahiku, padahal kau sendiri diam-diam mencuri dari belakang. Syukurin, sekarang kita berdua bisa masuk penjara sama-sama. Arya menertawakan kehancuran ibu kandungnya sendiri dengan lantang. Mendengar suara itu, Ratna membelalakan matanya seperti binatang buas dan menatap putranya dengan penuh kebencian. Tutup mulutmu, anak bodoh tidak berguna. Kalau saja kau lebih pintar dan memberiku uang yang cukup, aku tidak perlu mengambil risiko berbahaya seperti ini. Harusnya aku tidak pernah melahirkanmu. Dasar aib keluarga Suryokusumo. Apa katamu? Aku adalah elit yang terpilih untuk jadi direktur, tidak seperti dirimu yang cuma tua bangka rakus. Diterangi kilatan lampu rotator merah dan biru yang menyeramkan, ibu dan anak itu saling memaki dan menyalahkan sambil merangkak di lantai. Sosok elegan mereka yang dulu merendahkanku sebagai sampah dan menyombongkan diri sebagai keturunan mulia sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah dua ekor binatang jelek yang saling menggigit demi menyelamatkan diri sendiri. Berisik, kalian semua sengaja menjebakku. Ini semua salahmu, Saras. Pandangan Arya yang masih gila beralih ke layar tablet yang dipegang Bima. Hei, kau dengar, kan? Dasar parasit. Gara-gara kau memasang jebakan ini, keluarga kami yang sempurna jadi hancur. Perempuan miskin tanpa keluarga sepertimu pasti iri dengan kekayaan golongan elit seperti kami dan ingin merampasnya. Katakan sesuatu. Jangan diam saja. Dasar tikus got kotor dan pengecut. Yang meluncur dari mulut Arya hanyalah caci maki yang logikanya sudah hancur, bercampur dengan kebencian dan keputusasaan. Dia mencoba menggerakkan lengannya yang diborgol dengan paksa, dan sambil meneteskan darah dari pergelangan tangannya, dia terus berteriak ke arah layar. Namun, aku yang berbaring di tempat tidur rumah sakit yang hangat, tetap menatapnya dingin dari atas tanpa mengubah ekspresiku sedikit pun. Sedalam apapun hinaan yang dilemparkan, tak sepatah kata pun keluar dari bibirku. Keheningan mutlak sedingin es yang membuat orang lupa berkedip. Keheningan itu menggali jantung Arya lebih dalam daripada benda tajam manapun. Kau bahkan tidak pantas untuk diajak bicara dalam hidupku. Kau hanyalah hama tak berarti. Tatapan tanpa kataku berbicara lebih jelas daripada kata-kata apapun. Harga diri Arya yang rapuh perlahan hancur lebur di hadapan keheninganku ini. Apa-apaan tatapan itu? Hentikan. Jangan menatapku seperti menatap sampah. Aku ini penerus keluarga Suryokusumo. Manusia terpilih yang mewarisi darah keturunan yang bangga. Arya terus meneriakkan silsilah keturunannya seperti orang gila. Namun, untuk memotong teriakan itu, Darmawan yang berada di kursi roda membuka mulutnya dengan suara rendah yang menakutkan, seolah merayap dari tanah. Keturunan yang bangga? Arya, apa kau benar-benar mengerti apa yang sedang kau katakan? Suara Darmawan mengandung keputusasaan yang dalam dan nada yang sangat kejam. Arya tersentak dan menatap ayahnya. Mata Darmawan tidak menatap Arya layaknya melihat anak kandungnya sendiri, melainkan tatapan ngeri seolah melihat makhluk aneh yang tak dikenal. Kata-kata darah mulia keluarga Suryokusumo yang sering kau gunakan untuk merendahkan Saras itu. Tahukah kau bagaimana perasaanku mendengarnya hingga hari ini? Suasana aneh Darmawan membuat Arya dan Ratna membeku dan berhenti bergerak. Dalam ruangan yang sunyi, Darmawan menggenggam erat sandaran tangan kursi rodanya dan perlahan menoleh ke arah Ratna. Ratna, kau pikir aku tidak akan pernah tahu seumur hidupku? Pengkhianatan memalukan 35 tahun lalu yang terus kau sembunyikan rapat-rapat. Begitu kata-kata itu keluar, kemarahan dan keputusasaan lenyap seketika dari wajah Ratna yang terduduk di lantai, berubah menjadi ekspresi kosong seputih mayat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar hebat dan suara napas tercekat terdengar dari tenggorokannya. Ah, suamiku. Jangan-jangan. Sementara Ratna menatap Darmawan dengan pandangan seolah melihat hantu, Arya sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi, hanya bisa menatap linglung kedua orang tuanya secara bergantian. Darah keluarga Suryokusumo yang menjadi landasan absolut mereka, senjata terbesar yang mereka gunakan untuk menindasku selama 5 tahun. Kini akan dihancurkan sepenuhnya oleh kebenaran absolut yang akan diungkap. Pintu kebenaran terbesar yang akan menyangkal seluruh eksistensi Arya kini tengah dibuka. Jangan bodoh menyebut darah mulia keluarga Suryokusumo, Arya, di dalam tubuh kotor itu. Tidak ada setetes pun darah keluarga kami yang mengalir di nadimu. Satu kalimat yang diucapkan dengan tenang oleh Darmawan, layaknya vonis mati yang tak bisa diubah, benar-benar menghisap semua udara di ruang makan itu menjadi vakum. Apa? Suara bodoh keluar dari mulut Arya yang masih ditekan ke lantai.
Otaknya tidak mampu memproses makna dari bahasa Indonesia yang baru saja didengarnya. Suamiku. Tolong hentikan. Kumohon, jangan katakan apa-apa lagi, Ratna, yang tadi terus meneriakiku dengan suara tinggi dan memberikan berbagai alasan kepada suaminya, kini menutupi wajahnya dengan kedua tangan, jatuh tersungkur dan mulai menangis meraung-raung. Sosoknya itu menceritakan lebih dari apapun bahwa apa yang dikatakan Darmawan adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Ayah, Ibu, ada apa ini? Ini bercanda, kan? Kalau aku bukan anak ayah, lalu aku ini siapa? Arya yang menggeliat dan berteriak membunyikan borgolnya, ditatap dengan dingin oleh Darmawan dari atas kursi roda. Fakta pun diungkapkan dengan datar. Ayah kandungmu yang sebenarnya adalah seorang preman laki-laki hidung belang yang terjerat banyak utang dari klub malam yang sering didatangi Ratna 35 tahun lalu. Begitu dia tahu Ratna hamil anakmu, dia menguras semua uang Ratna dan kabur layaknya sampah manusia. Ratna menyembunyikan fakta itu, menikah denganku, dan membesarkanmu sebagai putra sulung keluarga Suryokusumo. Tidak. Bohong. Itu pasti bohong. Wajah Arya menjadi pucat pasi, dan matanya membelalak gila. Aku ini lulusan universitas ternama, elit yang menjadi calon direktur di perusahaan konglomerat. Tidak mungkin ada darah preman rendahan seperti itu yang mengalir di tubuhku. Jangan samakan aku dengan perempuan miskin lulusan SMP itu. Aku ini golongan atas terpilih. Bahkan saat ia kehilangan segalanya, harga dirinya yang menyimpang sebagai manusia terpilih tak bisa ia lepaskan. Arya dengan gila terus menghinaku demi menegaskan keabsahan keturunannya. Darmawan dengan tenang mengeluarkan secarik dokumen yang dilipat dari dalam saku jasnya, lalu melemparnya dengan kasar ke lantai tepat di depan wajah Arya. 6 bulan lalu saat Saras membawa semua bukti itu padaku, aku diam-diam melakukan tes DNA untuk memastikan. Hasilnya, probabilitas garis keturunan ayah antara kau dan aku adalah 0%. Orang asing sepenuhnya. Darah keturunan mulia keluarga Suryokusumo yang selalu kau banggakan saat kau merendahkan dan memukuli Saras. Sejak awal memang tidak pernah ada di dunia ini. Pandangan Arya terpaku pada tulisan hasil tes DNA yang jatuh di lantai. Di sana, tertulis dengan jelas dan kejam hasil akhirnya dengan tinta merah. Keunggulan absolut yang selama ini ia gunakan untuk memperlakukanku seperti batu kerikil dan merendahkanku. Ternyata hanyalah ilusi istana pasir yang dibangun di atas kebohongan kotor ibunya. Rintihan tak berarti keluar dari mulut Arya. Dirinya sendiri ternyata adalah wujud dari orang kelas bawah yang selama ini paling ia remehkan. Identitas elitnya yang menyusun seluruh eksistensinya kini hancur berkeping-keping. Hei, Saras, kau sudah tahu ini dari awal, kan? Arya yang akal sehatnya telah hancur sepenuhnya, melolong seperti binatang buas ke arah layar tablet yang dipegang Bima. Kau sudah tahu aku bukan anak kandung ayah, dan kau terus menipuku selama ini. Tiap kali aku menyombongkan garis keturunanku, kau pasti menertawakanku dari dalam perutmu, kan? Dasar iblis. Perempuan sampah sepertimu tidak punya hak menghancurkan hidupku. Katakan sesuatu sekarang. Minta maaf padaku. Sambil menyemburkan air liur dan meneteskan darah dari pergelangan tangannya, Arya terus mencaci maki aku di balik layar. Namun, aku tidak mengubah ekspresiku sedikit pun di ranjang rumah sakit. Tidak ada kemarahan, ejekan, maupun rasa kasihan. Hanya mata sedingin kelereng kaca yang membeku. Keheningan mutlakku ini tidak akan pernah terpatahkan oleh seberapa kerasnya ia berteriak. Realitas yang menekan di mana dia bahkan tidak diakui sebagai manusia sederajat. Tatapan diamku adalah bahasa fasih yang mengatakan bahwa dia bukan lagi sampah yang layak diajak bicara. Jantung Arya diremas ketakutan dan keputusasaan, dan ia mulai gemetar dan kejang-kejang. Hentikan. Jangan tatap aku seperti melihat sampah. Aku adalah elit dari keluarga Suryokusumo. Suara Arya yang mencoba mempertahankan wibawanya kini berubah menjadi rintihan gemetar seperti nyamuk. Darmawan menatap pria malang itu dari atas, dan memberikan vonis terakhir dengan suara kejam. Mulai hari ini, kau dan Ratna diusir selamanya dari keluarga Suryokusumo. Segala kerugian yang kalian berdua timbulkan kepadaku dan perusahaanku. Pengacara terhebat dari Kusuma Group sudah siap mengajukan tuntutan perdata senilai ratusan miliar rupiah. Bahkan setelah kalian keluar dari penjara, kalian harus merangkak di tanah dan meminum air berlumpur seumur hidup kalian demi melunasi utang padaku. Mendengar kata-kata itu, Ratna akhirnya benar-benar memutihkan matanya, mulutnya berbusa, dan ia jatuh pingsan di tempat. Arya juga terlalu putus asa, mulutnya setengah terbuka dan hanya bisa gemetar tak terkendali. Tepat saat Arya yang sudah menjadi cangkang kosong ditarik oleh kedua lengannya oleh polisi dan akan dibawa masuk ke mobil patroli. Tunggu sebentar,
Tersangka Arya Suryokusumo. Masih ada fakta terakhir yang harus kusampaikan padamu. Dari kegelapan pintu depan, sebuah suara wanita yang dingin dan jernih bergema. Itu adalah suaraku, yang selama ini mempertahankan keheningan absolut melalui tablet, yang untuk pertama kalinya hari ini berbicara kepada Arya. Di layar, aku perlahan duduk, mengukir senyum seringai yang dingin bagai es. Arya yang hampir dimasukkan ke dalam mobil polisi tersentak. Bahunya bergetar, lalu menoleh ke arah layar tablet. Dan fakta terakhir yang keluar dari mulutku adalah permulaan dari neraka sesungguhnya, yang akan menyapu bersih secercah sisa harapan terakhir Arya tanpa sisa. Fakta terakhir. Gerakan Arya yang sedang dipapah polisi dan hampir dimasukkan ke dalam mobil patroli seketika terhenti. Di tengah kilatan cahaya lampu rotator merah dan biru yang gila, ia membuka lebar matanya yang berurat merah dan menatap tajam layar tablet yang dipegang Bima. Dari balik layar, aku, yang duduk di ranjang rumah sakit tertutup spray putih bersih, menatap Arya dengan tatapan sedingin es dan penuh wibawa tak berdasar. Meskipun ia telah kehilangan segalanya dan dijatuhkan ke titik paling dasar, di hadapan ketenanganku yang mutlak, sisa harga dirinya kembali muncul, dan dengan suara seolah memuntahkan darah, ia memulai perlawanan sia-sia terakhirnya. Jangan bercanda. Kau masih mau membodohiku. Memang benar aku mungkin bukan anak kandung ayah. Tapi asal kau tahu, otak cerdas dan rekam jejakku yang gemilang ini adalah asli. Berbeda dengan perempuan miskin dari panti asuhan sepertimu, aku ini punya kualitas bawaan. Aku berhasil masuk universitas ternama dan menjadi calon direktur dengan kemampuanku sendiri. Perempuan sampah sepertimu tidak akan pernah bisa menyangkal usaha dan bakatku. Apa yang meluncur dari mulut Arya hanyalah rentetan kata-kata hinaan menyedihkan dan memalukan, seolah ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Karena kebanggaan darah keturunannya kini terbukti palsu, satu-satunya tempat ia bisa bergantung adalah lapisan emas tipis dari gelar akademik dan riwayat pekerjaannya. Mendengar teriakannya melalui layar, aku tidak mengubah ekspresiku sama sekali, hanya diam tak berkedip menatap wajah Arya. Selama beberapa detik, berapapun kerasnya Arya berteriak, aku mempertahankan keheningan mutlak. Keheninganku yang menakutkan itu menggoyahkan upaya putus asanya dari akar, memberikan tekanan luar biasa yang seolah perlahan menusukkan pisau tajam ke dalam jantungnya. Apa? Coba balas kalau bisa, dasar parasit tidak berguna. Saat Arya yang tak tahan dengan keheningan kembali membentak, untuk pertama kalinya hari ini aku tersenyum kecil dari hidung. Itu adalah ejekan murni dan kejam, layaknya senyuman yang diarahkan pada serangga yang meringkuk di pinggir jalan. Otak yang cerdas? Kepalamu itu benar-benar bahagia, ya. Kau benar-benar percaya bahwa kau masuk universitas ternama dengan kemampuanmu sendiri dan naik jabatan dengan kemampuanmu sendiri. Apa katamu? Aku perlahan menyusun kata-kata. Setiap kalimat adalah palu berat dan tajam yang menghancurkan sisa harga diri Arya hingga berkeping-keping. Universitas ternama tempatmu lulus, standar kecerdasan aslimu bahkan tidak mencapai level siswa SMP. Ibu Ratna menggunakan sebagian besar uang haram hasil penggelapan perusahaan suaminya untuk menyuap rektor universitas agar kau bisa masuk melalui jalur belakang. Bukti riwayat transfer dan rekaman suara perjanjian rahasia antara Ibu Ratna dan rektor, semuanya sudah kuambil. Bohong. Aku selalu begadang belajar keras setiap hari. Wajah Arya kembali berubah pucat pasi. Dan pekerjaanmu di perusahaan konglomerat serta promosi kilatmu yang tidak wajar. Itu juga semua karena Ibu Ratna menyebar uang pelicin dalam jumlah besar kepada petinggi perusahaanmu untuk secara paksa membeli posisimu. Kinerja aslimu di perusahaan ada di level paling bawah, dan kontrak-kontrak besar yang kau klaim sebagai prestasimu. Semuanya adalah hasil kerja keras bawahanmu yang kau curi. Tidak. Aku ini elit, itu bakatku. Arya menggelengkan kepalanya dengan gila, berusaha memalingkan wajah dari kenyataan. Namun, pengejaranku yang tak kenal ampun tidak berhenti. Kehidupan elitmu seluruhnya hanyalah dekorasi kosong yang dibeli oleh tindakan kriminal ibumu. Kau selalu memakiku sebagai sampah lulusan SMP, padahal dirimu sendirilah manusia tidak berguna yang tak ternilai harganya. Itulah wujud asli dari dirimu yang menyedihkan. Arya kehilangan kata-kata sepenuhnya. Keturunan mulia, latar belakang pendidikan yang gemilang sebagai elit. Semua fondasi absolut yang membentuk dirinya telah terbukti sebagai kebohongan total. Benar-benar tidak ada satu hal pun dalam hidupnya yang bisa ia banggakan lagi. Tapi, neraka terbesar yang kusiapkan bukan hanya itu. Tapi Tuan Arya, fakta paling mengejutkan yang ingin saya sampaikan bukan hal ini. Tadi, Anda secara resmi diusir selamanya dari keluarga Suryokusumo. Apakah Anda mengerti apa artinya itu? Hah? Arya balas menatapku di layar tablet dengan mata kosong. Ayah kandungmu yang sebenarnya, pria yang terjerat banyak utang itu, 35 tahun lalu,
Pria itu berutang kepada divisi finansial gelap Kusuma Group dengan nilai yang jika disetarakan saat ini, mencapai sekitar 5 miliar yen. Atau sekitar 500 miliar rupiah, lalu dia melarikan diri. Sebulan yang lalu, pria itu mati dalam kesendirian, dan pada saat itu dokumen mengejutkan ditemukan. Mendengar kata-kataku, seluruh pori-pori Arya terbuka lebar karena ketakutan. Agar penagih utang tidak datang mencarinya saat pria itu meninggal, 35 tahun lalu secara diam-diam Ibu Ratna memalsukan dokumen untuk menjadikanmu sebagai penjamin mutlak dan ahli waris tunggal atas utang sah pria tersebut. Penjamin utang, benar sekali. Dan tepat pada saat Anda tadi secara resmi dicoret dari kartu keluarga dan tidak lagi berada di bawah perlindungan Bapak Darmawan. Denda keterlambatan dan bunga hukum selama 35 tahun yang membengkak layaknya bola salju, menjadikan total utang itu mencapai 500 miliar rupiah. Dan semuanya sekarang resmi jatuh sepenuhnya kepada Anda secara pribadi. Saat vonis itu dijatuhkan, otak Arya benar-benar terbakar habis karena ketakutan. Utang 500 miliar rupiah. Bagi pria yang telah kehilangan dukungan keluarga Suryo Kusumo, jabatannya di perusahaan, dan juga dana rahasianya, itu adalah tiket satu arah menuju siksaan abadi. 500 miliar. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin bisa membayarnya. Utang orang itu tidak ada hubungannya denganku. Tolong aku. Sambil membenturkan kepalanya berulang kali ke badan mobil polisi, Arya mengeluarkan air mata dan ingus air mata yang selama ini tidak pernah ku keluarkan di keluarga Suryo Kusumo dan menangis dengan sangat memalukan. Ini adalah momen di mana pembalasan dendam atas kekerasan dan penghinaan yang kutahan selama 5 tahun tercapai dengan sempurna. Dengan begini, Anda resmi menjadi sampah sejati di bawah titik nol, jauh lebih rendah dari yang Anda kira. Semua upah kerja keras Anda di dalam penjara nanti akan langsung dipotong otomatis untuk ditransfer ke rekening Kusuma Group. Silakan merangkak di tanah dan membayarnya seumur hidup Anda. Bersamaan dengan vonis kejam terakhir dariku, komunikasi tablet terputus seketika. Jeritan Arya bergema sia-sia di kawasan perumahan malam itu. Namun, tepat ketika hati Arya benar-benar patah dan ia hampir diseret masuk ke mobil patroli. Pintu belakang mobil tahanan hitam yang terparkir di belakang deretan mobil polisi terbuka dengan suara berat. Wah, ramai sekali di sini rupanya. Dari dalam sana, perlahan muncul seorang pria parubaya yang tangannya diborgol oleh polisi. Rambutnya berantakan, giginya ompong, mengenakan jaket kumal yang kotor. Namun, struktur tulang wajahnya, matanya yang melotot tajam, dan tawanya yang vulgar. Pria itu benar-benar terlihat sangat mirip dengan Arya, seperti bercermin. Siapa kau? Tanya Arya dengan suara bergetar. Pria itu tersenyum vulgar, dan melontarkan satu kalimat mengerikan kepada Arya. Kalimat yang membuat akhir hidup Arya menjadi sesuatu yang tak terbayangkan kejam dan konyolnya. Kau pakai baju bagus sekali. Dan kelihatannya sangat sombong ya. Putraku sayang. Mendengar kata-kata yang keluar dari pria parubaya bersenyum tak wajar itu, Arya merasakan kejutan seolah seluruh darahnya membeku. Wajah pria yang diterangi oleh cahaya rotator polisi itu. Tidak peduli kerutan atau kotorannya, dari struktur tulangnya hingga tatapan matanya, ia benar-benar sangat identik dengan Arya layaknya anak kembar. Putra, jangan bercanda. Kau kan seharusnya sudah mati sebulan yang lalu, teriak Arya dalam kepanikan. Pria itu memamerkan giginya yang kuning dan tertawa lepas, yahahaha, mati. Siapa yang mati? Untuk lari dari utang 500 miliar itu, aku memalsukan surat kematianku. Kalau aku dianggap mati, semua utang itu akan dialihkan ke penjamin, yaitu kau. Berkat itu aku pikir aku akhirnya bebas. Tapi ternyata aku malah ditangkap oleh bapak-bapak polisi ini karena memalsukan dokumen. Kata-kata pria itu menghancurkan secercah harapan terakhir Arya tanpa ampun. Artinya, pria mirip sampah masyarakat ini benar-benar ayah biologisnya, dan utang 500 miliar rupiah yang dibebankan padanya adalah jebakan licik dari pria ini. Tidak. Pria sampah ini adalah ayahku. Aku ini elit. Saat Arya melangkah mundur dan bergumam seperti mengigau, pria itu menatapnya dengan remeh dan menghujaninya dengan kata-kata hinaan yang kuat. Elit. Jangan buat aku tertawa. Dasar tikus kotor. Wajah bodohmu itu, dilihat dari manapun, kau 100% mewarisi darahku. Cuma parasit dengan otak kosong yang posisinya dibelikan oleh ibunya, apanya yang kelas atas. Orang melarat sepertimu. Harusnya kau seumur hidup minum air komberan sambil bayar utang-utangku. Itu adalah bumerang dari semua makian yang pernah Arya ludahkan kepadaku. Mata pisau dari kata-kata yang paling ia remehkan kini menusuk dalam-dalam ke dadanya dari ayah kandungnya sendiri. Kenapa engkau ada di sini?
Ratna yang sudah siuman dari pingsannya, begitu melihat wajah pria itu, langsung menjerit seolah melihat hari kiamat. Hei, Ratna, 35 tahun ya, kau juga sudah tua dan keriput sekarang. Gara-gara engkau seenaknya menjadikannya penjamin utangku supaya engkau bebas, semuanya jadi berantakan begini. Yah, mulai sekarang kita bertiga bisa reuni keluarga di dalam penjara. Yahaha. Saat tawa murahan pria itu menggema di kawasan perumahan malam itu, Arya benar-benar menjadi gila. Hentikan. Aku tidak sama dengan kalian. Aku pintar. Siapa saja, tolong aku. Arya yang kalap mengarahkan matanya yang berurat merah ke layar tablet yang dipegang Bima. Kepada diriku di layar, ia mulai memohon ampunan. Saras. Tolong aku. Aku salah. Aku yang merendahkan dan memukulmu ini semuanya salah. Jadi tolong. Hanya soal utang ini saja, dengan kekuatan Kusuma Group, tolong batalkan. Aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Pria yang baru saja meneriakiku sebagai orang melarat lulusan SMP dan mengancam akan membunuhku, kini meneteskan air mata dan ingus sambil membenturkan dahinya ke tanah, memohon nyawanya. Sosoknya yang begitu menyedihkan dan konyol membuat para polisi di sekitarnya pun menatapnya dengan penuh rasa jijik. Namun, aku di atas tempat tidur, hanya menatap wujud menjijikkannya itu dengan dingin, tanpa mengubah ekspresiku sama sekali, tanpa memberikan kata kasihan atau empati sedikit pun, hanya terus menatapnya dengan keheningan mutlak. Keheningan tak berdasar itu adalah hukuman terbesar bagi Arya. Seberapa menyedihkannya ia menangis dan menjerit, aku sudah tidak lagi menganggapnya sebagai manusia sederajat. Menyadari apa yang diisyaratkan oleh keheningan mutlakku melalui instingnya, Arya akhirnya membelalakkan matanya yang penuh keputusasaan, mulutnya berbusa, dan ia benar-benar kehilangan kesadarannya. Hubungan diputus. Bima memberi hormat, dan layar tablet menjadi gelap. Dengan ini, klan arogan bernama keluarga Suryo Kusumo telah benar-benar hancur. Arya, Ratna, dan pria yang merupakan ayah kandungnya masing-masing dimasukkan ke dalam mobil patroli dan mobil tahanan dengan kasar. Bersamaan dengan suara sirene yang memekakkan telinga, iring-iringan kendaraan yang membawa mereka melaju pergi menuju neraka gelap yang tidak akan pernah bisa mereka lepaskan. Punggung mereka diiringi oleh tatapan dingin penuh rasa penasaran dari para tetangga yang berkumpul karena keributan. Reputasi dan martabat yang selalu mereka jaga bertahun-tahun kini hancur berkeping-keping. Sementara itu, di kamar VIP rumah sakit di Jakarta Pusat, setelah komunikasi tablet terputus, aku menghela napas lega yang panjang dan dalam. Rasa sakit di rusuk yang patah masih tersisa, tetapi aku merasakan kesegaran seolah awan tebal yang menyelimuti hatiku selama 5 tahun telah sepenuhnya sirna. Kerja bagus, Saras. Kesabaran dan perhitungan sempurnamu telah benar-benar menghancurkan keluarga itu. Dengan ini, ancaman yang menggerogoti Kusuma Group juga sirna. Kakek Budi yang duduk di kursi membelai kepalaku dengan tangannya yang hangat dan keriput. Merasakan kasih sayang keluarga yang nyata dari sentuhan itu, untuk pertama kalinya hari ini aku mengukir senyum bahagia yang tulus. Terima kasih, kakek. Dengan ini, akhirnya aku bisa menjalani hidupku yang sebenarnya. Tepat saat aku menjawab, pintu tebal kamar VIP diketuk perlahan. Oh, sepertinya tamu pertama yang datang untuk menjemputmu sudah tiba. Saat kakek menyipitkan mata dan tersenyum, pintu perlahan terbuka, dan seseorang melangkah masuk ke dalam kamar. Begitu melihat wajah orang itu, air mata besar yang tak pernah kuteteskan selama 5 tahun ini meluap seolah bendungan pecah. Pintu tebal itu terbuka, dan yang berdiri di sana adalah seorang wanita tua bertubuh mungil dengan rambut yang mulai memutih dan wajah yang ramah. Ia mengenakan kardigan yang warnanya sedikit pudar namun dirawat dengan sangat baik, dan kedua tangannya memeluk erat sebuket bunga kecil di dadanya. Saras sayang. Kau selamat, nak. Kau benar-benar sudah berjuang keras sendiriannya. Dengan suara bergetar dan penuh air mata, wanita itu memanggilku. Dia adalah Ibu Marni, kepala panti asuhan tempat aku dibesarkan sejak kecil. Dialah orang yang menyelimutiku yang dibuang oleh orang tua dan menutup hati dengan kasih sayang sehangat ibu kandung sendiri. Bagiku, ia adalah satu-satunya sosok ibu yang kumiliki. Ibu Marni, kenapa ibu bisa melupakan rasa sakit akibat tulang rusukku yang patah? Aku mengkondongkan tubuh dari ranjang dan memeluk erat dada hangat Ibu Marni yang bergegas menghampiriku. Ibu Marni meneteskan air mata, berulang kali mengelus punggungku dengan sangat lembut. Aroma hangat seperti sinar matahari yang kurindukan selama 5 tahun. Tidak peduli seberapa keras aku dipukuli, tidak peduli seberapa tidak masuk akal hinaan yang kuterima di keluarga Suryo Kusumo. Air mata yang tidak pernah menetes itu, kini meluap bak tanggul yang runtuh. Kakek yang memanggil Ibu Marni kemari, ya, saat aku menoleh dengan wajah yang basah oleh air mata,
Kakek Budi tersenyum lembut dan mengangguk pelan. Tentu saja aku tidak mungkin membiarkan orang berharga yang rela kau lindungi walau harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Dan ada satu hal lagi yang ingin ku sampaikan. Tanah dan bangunan panti asuhan yang dikelola Ibu Marni, kini secara resmi telah dibeli oleh Yayasan Kusuma Group. Pengacara kotor seperti Haris maupun mafia tanah tidak akan pernah bisa menyentuh tempat itu lagi. Semua proses hukum untuk perlindungan permanennya telah selesai. Masa depan anak-anak di sana sekarang sudah sangat aman. Mendengar kata-kata kakek, aku menangis terseduh-seduh. Ibu Marni juga menundukkan kepalanya dalam-dalam, dengan suara bergetar ia berulang kali mengucapkan terima kasih. Pengorbananku memuntahkan darah dalam neraka bernama keluarga Suryokusumo selama 5 tahun. Kini benar-benar terbayar dengan hasil terbaik. Di sisi lain, saat kami diselimuti oleh ikatan keluarga yang hangat dan air mata bahagia, orang-orang dari keluarga Suryokusumo benar-benar dijatuhkan ke dasar neraka duniawi tanpa jalan keluar. Arya Suryokusumo dijatuhi hukuman penjara atas penggelapan dana perusahaan dan pencucian uang skala besar. Riwayatnya yang gemilang sebagai elit perusahaan multinasional dan kebanggaan darah keturunannya terekspos ke publik sebagai kebohongan belaka, menghancurkan harga dirinya yang sombong hingga tak bersisa. Terlebih lagi, ia masih harus menghadapi utang astronomis sebesar 500 miliar rupiah yang ditinggalkan oleh ayah kandungnya. Di dalam penjara, Arya dipaksa melakukan pekerjaan kasar dari pagi hingga malam. Namun, bahkan sedikit upah yang ia dapatkan dari pekerjaan itu, semuanya disita secara otomatis untuk melunasi utangnya. Pria arogan yang dulu merendahkanku dan memukulku tanpa ampun kini tidak ada lagi. Sekarang, ia menjalani hari-harinya merangkak di lantai menyikat toilet penjara, sambil ketakutan pada sesama narapidana bertubuh kekar di sekelilingnya. Jika ia sedikit saja melonggarkan pekerjaannya, sipir akan memukulnya tanpa ampun. Dan saat malam tiba, ia berbaring di lantai dingin sel isolasinya, mengingat kehidupan mewah yang telah hilang, menangis diam-diam tanpa henti. Itulah hukuman abadi yang dijatuhkan padanya. Ibu mertuanya, Ratna, juga ditangkap sebagai kaki tangan penggelapan dan atas pengkhianatannya membocorkan rahasia perusahaan suaminya. Guncangan karena kehilangan segalanya membuat mentalnya benar-benar hancur. Menghadap ke jeruji besi penjara, sepanjang hari ia mengigau, aku ini nyonya besar dari keluarga mulia Suryokusumo. Cepat bawakan anggur mahal untukku. Ia menjadi bahan tertawaan dan cemoohan dari narapidana lain. Dan pengacara Haris, yang bekerja sama dengan mereka, juga dicabut izin praktiknya, seluruh hartanya disita, dan lenyap di balik jeruji besi. Orang-orang jahat yang menyiksaku dan mencoba merampas segalanya dariku, semuanya terbakar oleh api dosa mereka sendiri dan terhapus sepenuhnya dari masyarakat. 1 tahun kemudian, di pagi musim kemarau di mana langit biru jernih membentang tanpa awan, aku berada di lantai teratas gedung kantor pusat Kusuma Group yang menjulang tinggi di kawasan paling elit di Jakarta Selatan. Dibalut setelan jas kerja elegan yang dibuat khusus, aku melihat pemandangan indah hiruk-pikuk kota metropolis dari jendela besar ruang kerja CEO. Cedera di rusuk kananku sudah sepenuhnya sembuh, dan tak ada lagi rasa sakit yang tersisa di tubuhku. Saat ini, sambil mempelajari ilmu kepemimpinan di bawah bimbingan kakek sebagai penerus utama Kusuma Group, aku menjalani hari-hari sibuk sebagai pimpinan departemen audit untuk mengawasi setiap kecurangan di dalam grup. Bersamaan dengan itu, aku juga diangkat sebagai ketua yayasan raksasa yang mendukung pendidikan anak-anak panti asuhan, termasuk panti asuhan Ibu Marni. Nona Saras, dokumen untuk rapat direksi hari ini sudah siap. Oh ya, ada kiriman gambar wajah Nona yang digambar oleh anak-anak, dikirim langsung oleh Ibu Marni. Suara dari belakangku berasal dari Rina, yang kini menjadi sekretaris pribadi. Rina, yang dulu menyamar sebagai selingkuhan Arya dan menjatuhkannya ke neraka, kini dengan senyum cerah menjadi tangan kananku yang paling bisa dipercaya, mendukung semua pekerjaanku. Terima kasih, Rina. Nanti aku akan melihat gambarnya pelan-pelan. Ayo, kita menuju ruang rapat. Saat aku tersenyum membalasnya, Rina mengangguk gembira dan membukakan pintu jati tebal ruanganku. Dulu, di dalam rumah yang dingin itu, demi bertahan hidup, aku membunuh emosiku dan mempertahankan keheningan absolut. Neraka sehari-hari di mana jika aku bersuara aku akan dipukul, dan jika berpendapat aku akan diinjak layaknya sampah. Namun, sekarang aku tidak perlu lagi diam bersedih. Kata-kataku saat ini telah menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan banyak orang dan membuka jalan kebenaran. Dikelilingi oleh keluarga tercinta dan rekan-rekan yang dapat diandalkan, dengan langkah mantap aku berjalan keluar menuju lorong yang terang. Cahaya pagi tropis Jakarta yang hangat menyinari dari jendela, seolah memberkati dan menyinari masa depan gemilangku dengan lembut dan penuh kekuatan.